Sebuah benteng terbang raksasa melayang sangat menyeramkan di atas kota dengan latar langit merah menyala. Tiba-tiba pusaran ungu berkilau merobek ruang realitas itu sendiri. Dari pusaran itu muncul jalan berantai yang terbentang langsung menuju dungeon melayang yang sangat misterius. Sini, ku beritahu. Kita saksikan tim paling elit di dunia berjalan masuk dengan gaya super santai. Berita menyebutkan, ini adalah pasukan badak suci yang sedang menantang dungeon tingkat SSS paling akhir. Semua orang sedang menonton, walau beberapa orang di sana cuma berharap mereka gagal total. Pemimpin mereka bernama Yan Hancho. Tampil keren memakai satu set penuh perlengkapan tingkat SS. Jagoan kita ini terlihat sangat tenang. Yah, seperti cuma hari biasa saja baginya. Dia memperkenalkan dirinya seorang pro 32 tahun di puncak karirnya. Dunianya berubah selamanya saat gerbang ruang waktu misterius mulai muncul di mana-mana. Awalnya orang-orang mengabaikan gerbang itu, sampai monster buas mulai berhamburan keluar untuk menyerang. Manusia pun beradaptasi, belajar melawan balik dan memakai barang jatuhan monster untuk senjata. Di dunia baru ini, harta bukan segalanya, melainkan tingkat potensi bawaan sejak lahir. Orang kaya dengan potensi tingkat E sama sekali tidak berguna, cuma bisa menangis, memeluk tumpukan uangnya. Tapi kalau kamu lahir dengan bakat tingkat S, asosiasi besar pasti berebut keras merekrut dirimu. Saat kecil, Yan Hanu diuji punya potensi tingkat SSS, seakan menang lotre genetik. Hidupnya seperti memakai kode curang, menaklukkan dungeon pertamanya, walau dia masih anak-anak. Pada usia 18 tahun, dia sudah sendirian membersihkan dungeon tingkat B dengan senyum sombong. Di usia 25, dia memimpin tim manusia pertama yang menaklukkan dungeon tingkat S. Sekarang dia sudah menjadi legenda hidup dengan patung dan segalanya. Orang yang diharapkan menyelamatkan dunia. Yan Hansu memberi perintah untuk maju. Timnya sangat bersemangat dan siap untuk bertempur habis-habisan. Hanya dengan satu langkah ke depan. Rantai kuno yang mengikat jalan itu langsung hancur berkeping-keping. Seluruh pasukan badak suci ini berbaris mantap masuk ke jurang, seakan tempat itu milik mereka. Tapi perhatikan baik-baik ya, di dungeon terakhir inilah kehidupan sempurnanya bakal berubah total. Di dalam, komite penyambutan berupa monster bayangan yang sangat menyeramkan sudah bersiap menunggu kedatangan mereka. Pertarungan ini langsung pecah seketika. Anggota tim dengan gesit menghindari rentetan serangan yang terlihat sangat berbahaya. Salah satu ahli pedang mereka langsung berubah menjadi angin puyuh kehancuran yang menebas habis kerumunan monster. Di waktu bersamaan, tank tim meninju tanah sekuat tenaga, melepaskan gelombang kejut yang super raksasa. Monster terhempas berterbangan ke segala arah, dan satu goblin sial mendapat tendangan kaki raksasa tepat di wajahnya. Duo penyihir ini cuma menonton kekacauan itu. Mungkin berpikir hal ini levelnya terlalu rendah untuk mereka. Yan Hanchul sendiri akhirnya menunjukkan tatapan tajam. Sudah waktunya untuk mulai bekerja sangat serius. Dan datang tepat pada waktunya. Monster bos raksasa aneh melangkah pelan untuk menyapa mereka. Rekan tim yang lain malah sibuk melawan ular raksasa. Karena buat apa cuma lawan satu bos kan? Seekor monster bertentakel lainnya benar-benar tertusuk telak tepat tembus di bagian dadanya. Notifikasi sistem mengonfirmasi monster itu keracunan dan hampir tidak bisa bergerak. Kerjasama hebat. Pemanah tim diarahkan wanita berambut ungu yang sombong. Mulai bersiap menembak, dia menarik panah api yang luar biasa kuat. Sangat siap untuk membakar bos itu. Dua proyektil menyala terbang lurus dan tepat sasaran menuju wajah jelek raksasa itu. Serangan mendarat telak tepat di matanya, membuat monster buas itu mengaum dalam kesakitan yang sangat luar biasa. Meski bos itu masih berdiri, pengguna sabit berambut merah muda mendapat tambahan kekuatan untuk menyelesaikannya. Pengguna sabit merah muda ini melompat masuk sambil tersenyum sombong, mengumumkan dia akan mengalahkan bosnya. Senjatanya bersinar terang dengan energi mengerikan saat dia mengayunkannya ke bawah untuk sebuah serangan pamungkas. Dan serangannya mengenai telak dengan tebasan raksasa, mengukir lubang besar, menembus kepala raksasa itu. Dengan monster yang sepertinya sudah hancur, pengguna yang kini berambut merah itu berjalan pergi dengan sangat santai. Masalah selesai. Tapi tiba-tiba luka panah di mata raksasa itu mulai bersinar dengan cahaya merah jahat. Seluruh tubuhnya mulai meleleh menjadi tumpukan lendir menjijikkan. Coba tebak. Kita berdua tahu ini jelas bukan pertanda bagus. Ekspresi sombong pengguna sabit ini langsung menghilang tanpa sisa. Menyadari dia sudah membuat kesalahan yang sangat besar. Dia mengayunkan senjatanya lagi dalam kepanikan. Terus mencoba menghancurkan apapun yang tersisa dari monster itu. Serangannya merobek langsung menembus dada si monster. Tapi itu sama sekali tidak memperlambatnya. Saat tubuhnya makin larut, kepala raksasa itu hanya menggantung di sana, menatap tajam ke bawah, ke arah mereka dengan sangat mengancam.
Lalu monster itu terbentuk ulang dari genangan air, menginjak kuat untuk kembali utuh, seperti tidak terjadi apa-apa. Yan Hanchuo harus mengingatkan timnya bahwa ini adalah dungeon tingkat SS, jadi mungkin berhentilah untuk pamer kekuatan. Seluruh pasukan ini akhirnya menjadi serius, mengatur formasi ulang, bersiap untuk pertarungan yang sesungguhnya. Tiba-tiba saja, sebuah tebasan energi biru yang sangat raksasa membelah udara, nyaris mengenai mereka semua. Mereka pun mendongak untuk melihat kengerian baru apa yang sudah disiapkan dungeon ini. Itu adalah segerombolan penuh monster berkulit abu-abu menyeramkan, yang sedang berlari menyerbu langsung dari dalam bayangan. Yan Hanchuo menyadari mereka menghadapi kawanan monster dengan nol informasi. Karena belum ada yang pernah selamat dari sini, dia segera menyuruh seorang rekannya yang bernama Samo untuk memperlambat monster dan menahan kawanan itu. Samo ini, seorang wanita yang berpakaian seperti biarawati tapi bertanduk, mulai berdoa untuk makhluk malang di depannya. Tepat sebelum jubahnya robek memamerkan pakaian tempur dan senapan besar. Percayalah, kalian wajib menunggu kelanjutannya. Sini kumpul bareng aku, kita bakal saksiin aksi paling gila. Samo menjanjikan kehancuran musuh. Menembakkan badai peluru dengan senyum paling kegirangan dan liar. Pelurunya seolah menembus langsung monster-monster yang menyerbu itu. Memberikan serangan yang sangat luar biasa merusak. Tapi ternyata, itu adalah pesona plus 10 hati. Mengubah seluruh kawanan monster menjadi klub penggemar yang tersipu malu. Makhluk-makhluk yang dimabuk asmara ini langsung meninggalkan pertarungan dan mulai memanjat kaki. Bos raksasa. Mereka mulai menyerang mantan tuan mereka. Membuktikan bahwa cinta itu sungguh menyakitkan. Setidaknya bagi si raksasa. Karena para monster sudah teralihkan, tim ini dengan sigap berlari mendaki lereng berbatu yang tajam. Yan Hanchuo memimpin di garis depan, meneriakkan sebuah serangan bernama Rainbow, sambil terus mengumpulkan energi. Jurus selanjutnya adalah Lotus, yang membuat bongkahan batu besar melayang secara mengancam di sekelilingnya. Lewat satu gerakan secepat kilat, dia mengayunkan senjatanya menembus bebatuan melayang itu. Serangannya melepaskan gelombang cahaya emas berbentuk salib raksasa yang langsung menghancurkan jalur di depannya. Serangan luar biasa ini benar-benar menghabisi sisa monster, membersihkan jalan hanya dalam satu jurus pamungkas. Pengguna sampingan ini secara ironis mengeluhkan kekejaman. Jadi Yan Hanchuo menyuruhnya untuk segera membersihkan area tersebut. Jalur mereka akhirnya terbuka lebar. Meskipun tanahnya hancur lebur akibat kekuatan luar biasa dari serangan mereka tadi. Melihat ke bawah dari tempat tinggi ini, mereka melihat gerbang besar yang sangat mengancam. Tim ini akhirnya mencapai pintu masuk ruangan bos, tempat yang dipenuhi tulang belulang dan patung menyeramkan. Yan Hanchuo tahu, ini adalah wilayah misterius. Ruangan terakhir yang belum pernah dijangkau siapapun dengan selamat. Dia memerintahkan semuanya memakai setiap buff mereka karena waktu untuk memenangkan ini kurang. Dari 2 menit, rekan setimnya menawarkan ramuan baru yang bisa meningkatkan semua buff miliknya sebanyak 20%. Jagoan kita langsung meminum cairan ungu aneh itu tanpa ragu sedetik pun. Sangat mempercayai timnya. Saat kekuatannya melonjak, Yan Hanchuo mengumumkan nasib mereka akan ditentukan detik ini juga. Dengan suara derit keras, pintu raksasa menuju ruangan bos terakhir pun akhirnya terbuka lebar. Yan Hanchuo melangkah masuk, menyadari suasana sangat sunyi dan mencurigakan untuk ukuran pertempuran bos terakhir. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Dia berjalan maju, lalu menyadari seluruh timnya terdiam di pintu masuk. Saat berbalik, dia bingung. Bertanya sedang apa mereka cuma berdiri menontonnya. Tiba-tiba matanya membelalak kaget saat gelombang rasa sakit murni menembus tubuhnya. Salah satu rekan setimnya sendiri memukulnya dari belakang dalam sebuah pengkhianatan yang sangat brutal dan mengejutkan. Dia pun jatuh berlutut, merasa sangat kebingungan sambil menatap kedua tangannya sendiri dengan tatapan kosong. Sejenak, dia berpikir pakaiannya menjadi lebih besar. Tapi lalu sadar tubuhnya sedang menyusut sangat cepat. Peringatan sistem mengonfirmasi hal terburuk. Dia telah terkena racun kelumpuhan mematikan. Dan tubuhnya mulai tidak berfungsi. Lalu perlengkapan legendaris tingkat SSS miliknya mulai terlepas bersamaan dengan munculnya peringatan. Dia terlalu lemah untuk memakainya. Kini menjadi anak kecil, dia mencoba memperingatkan mereka tentang jebakan ruangan bos. Masih belum paham juga. Kasihan sekali jagoan kita ini. Samo hanya berjalan ke arahnya sambil tertawa kecil yang menyeramkan. Dan itu bukanlah pertanda bagus. Dia mencondongkan tubuh dengan sombong, memastikan rencana kecilnya berhasil sempurna pada sang kapten. Pada detik itu, kebenaran mengerikan akhirnya disadari penuh oleh Yan Hanchuo. Dalangnya adalah mereka semua. Seluruh timnya mengelilinginya.
Dan Samo tanpa malu mengomentari betapa imutnya dia sebagai anak kecil. Si pemberi ramuan menjelaskan sambil tersenyum bahwa itu adalah racun pengecil tubuh. Karena dia terlalu kuat untuk bisa disingkirkan. Pria ini melanjutkan monolog jahatnya. Menjelaskan tubuh anak kecil tak bisa menahan perlengkapan SSS. Membiarkannya tak berdaya. Samo langsung mulai menjarah barangnya. Mengambil kalungnya karena dia satu-satunya yang belum punya perlengkapan tingkat atas. Sisa anggota tim bagai burung nasar yang turun. Mengambil perlengkapan legendarisnya demi meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Kamu pasti ikut nyesek kan? Tanpa daya. Yan Hanchuo bertanya, kenapa mereka tega mengkhianatinya? Padahal mereka adalah satu tim. Yan Hanchuo menuntut jawaban. Tapi si pemberi ramuan malah dengan mengejek melemparkan tanggung jawab kepada pemimpin baru mereka, Yan Zai yang memegang pedang raksasa konyol itu, hanya menatapnya seolah dia tak berharga lagi. Penjelasan besarnya atas pengkhianatan ini sungguh dingin dan sangat sederhana. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dialog penjahat paling puncak tersaji di sana. Diakhiri dengan ucapan dingin, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Mereka membuangnya di ruangan bos yang gelap gulita agar tamat riwayatnya. Waktu mulai memudar saat jagoan kita dibiarkan terkurung dalam isolasi kesendirian yang sangat menyakitkan. Setelah 10 tahun berlalu, dia masih terjebak di ruang takhta ini. Seorang anak kecil yang benar-benar sendirian bersama pikirannya. Dia tidak bisa melupakan pengkhianatan tersebut, memikirkan semua tahun-tahun persahabatan dan kebersamaan mereka yang hancur. Kemarahannya akhirnya meledak. Matanya benar-benar memerah, dipenuhi oleh kebencian yang sangat murni terhadap mantan rekan setimnya. Tepat saat itu, monster asli dungeon memutuskan bangun dan menyapa anak yang sendirian ini. Sesosok monster bayangan besar menjulang di atasnya, siap menyelesaikan apa yang dimulai oleh teman-temannya. Bos terakhir ini adalah mimpi buruk berduri yang menjulang tinggi. Dan ternyata hanya menunggu ruangan itu menjadi kosong. Dan hanya lewat satu serangan cepat yang brutal. Sepertinya tubuh Yan Hanchuo telah hancur sepenuhnya. Tapi sistem mengungkapkan dia tidak sengaja menyelesaikan misi tersembunyi dengan dikhianati. Ini baru namanya gagal, tapi malah dapat untung besar. Kamu dan aku pasti penasaran sekarang. Pandangannya perlahan kembali ke sudut patung misterius di ruangan ini. Ikuti aku, karena kita akan melihat hal gila. Ada patung malaikat menangis di dalam dungeon fatal ini. Bangun di sebelahnya. Yan Hanu jelas kebingungan. Kenapa dia masih bisa bernapas? Dia melihat layar sistem yang menjelaskan misi pengorbanan suci yang baru saja diselesaikannya. Detail misi mengonfirmasi bahwa pengorbanannya memicu 1 kali kebangkitan. Ini benar-benar keberuntungan yang sangat gila. Tiba-tiba, dia menyadari ada sesuatu yang sangat aneh pada tubuhnya karena kebangkitan ini tidak membuatnya kembali dewasa. Sebuah notifikasi sistem menjelaskan bahwa proses ini meniru persis wujud tubuhnya saat dia tumbang. Tidak ada pengecualian sama sekali, yang berarti Yan Hanu terjebak dalam tubuh anak kecil. Dan dia terlihat sangat kesal dengan hal ini. Dia sadar, tim lamanya benar-benar mengkhianatinya. Seluruh momen kebangkitan ini hanyalah sebuah kebetulan yang beruntung. Sistem ini membangkitkan tubuh kecil yang terkena racun, menguncinya secara permanen dalam wujud mungil ini. Jadi sekarang dia bangkit lagi, tapi tanpa kekuatan, mempertanyakan apa gunanya ini semua. Bayangan mantan rekan timnya menghantui. Pengingat yang sangat nyata betapa tertinggalnya dia sekarang. Benar-benar hancur. Jagoan kita pun berbaring di depan patung, siap menyerah selamanya. Tapi kemudian layar sistem baru muncul tepat di wajahnya. Karena dungeon ini sangat menyukai drama. Itu adalah pengingat tentang hadiah misinya. Sebuah sistem super spesial kini terikat pada jiwanya. Yan Hanu langsung duduk kaget. Tidak menyangka dengan perubahan situasi yang sangat mendadak ini. Sistem tanpa batas ini memungkinkannya memakai perlengkapan apapun. Mengabaikan syarat level. Dia menatap layar itu, dan otaknya mulai memikirkan rencana baru. Perhatikan baik. Matanya membelalak saat dia menyadari potensi gila dari kekuatan curang yang baru ini. Meski sangat lemah, dia bisa memakai senjata tingkat S atau lebih, sebuah celah yang luar biasa. Tiba-tiba masa depannya terlihat cerah. Dikelilingi bayangan senjata legendaris, dia bertanya pada sistem, memastikan apakah kode curang ini benar-benar nyata. Sesaat, layar sistem hanya terdiam tanpa jawaban, membuatnya mulai berkeringat dingin karena panik. Saat sistem mengancam menarik tawarannya, dia langsung panik dan memohon seperti anak kecil meminta permen. Sebagai hadiah sambutan, sistem memberinya 1 senjata gratis tingkat B pilihannya. Dan tiba-tiba dia dikelilingi berbagai pilihan senjata. Terlihat kewalahan dengan keputusan besarnya. Yan Hanu mempertimbangkan pilihannya, berpikir bahwa pedang cahaya mungkin terlalu mencolok untuk rencana pembalasannya. Pedang pendek sepertinya menjadi pilihan logis.
untuk seorang petarung bayangan. Jadi dia mempertimbangkannya sebentar, tapi langsung menolaknya sambil meringis. Mengeluh senjatanya terlalu kecil dan sama sekali tidak mengintimidasi lawannya. Jarinya justru berhenti pada sebuah pedang besar yang dicatat sistem memiliki potensi serangan fatal paling mematikan. Sistem memvalidasi pilihannya, memberinya sebuah senjata tingkat B yang bernama kepunahan cahaya, baja, yang keren. Bilah pedang biru bercahaya ini muncul dari udara kosong, turun langsung ke tangannya yang menunggu. Dia menggenggam gagangnya erat, matanya dipenuhi dengan tujuan baru yang sangat dingin. Dan ini berhasil. Kalian pasti tahu ini akan jadi epik. Bocah ini memegang pedang setinggi dirinya berkat sistem curangnya. Dia akhirnya punya kesempatan merebut kembali segalanya. Wajah penuh tekadnya memantul di pedang saat babak baru dimulai, berjudul Pertanda Pemenang Oscar. Sementara itu, di luar sana, sebuah portal raksasa mulai terbuka, menarik perhatian kerumunan yang menunggu. Seluruh wartawan maju saat beberapa sosok akhirnya mulai muncul dari gerbang. Seorang reporter menatap kaget melihat para pejuang itu. Ternyata itu tim lamanya yang berpose seperti pahlawan yang baru saja menaklukkan rintangan paling mematikan. Mereka semua penuh memar, menampilkan pertunjukan palsu seolah mereka hampir saja tidak selamat. Dari sana, para wartawan langsung mengerumuni, bertanya apakah mereka berhasil menyelesaikan dungeon tingkat SS yang sangat legendaris. Yanzai, sang pemimpin baru, tersenyum licik pada timnya dan berkata sudah waktunya pertunjukan hebat. Mereka dimulai. Seorang reporter bertanya di mana Kapten Yan Hanu, dan Samo langsung memasang wajah khawatir palsu terbaiknya. Memegang luka palsu, Yanzai memulai cerita sedih tentang bagaimana mereka gagal melawan monster yang tak terkalahkan. Lalu dia melemparkan kebohongan yang sangat menyakitkan, menyalahkan seluruh kegagalan mereka pada kapten yang telah gugur. Tim Yanzai memulai akting tingkat dewa, mengklaim kesombongan kapten, membuatnya tumbang. Skuad lamanya memasang wajah suram di depan kamera, menghela napas dramatis. Si pemberi ramuan memalsukan tangisan kehancurannya, mengumumkan Yan Hanu maju terlalu jauh dan tidak pernah selamat. Dan para wartawan sepenuhnya percaya kebohongan itu. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan murni. Rekan tim lain maju dan menangis tentang bagaimana dia gagal menyelamatkan kapten. Beri orang ini piala Oscar? Dia bahkan meremas mantelnya dalam kesedihan palsu? Benar-benar menjual sandiwara tragis. Seketika, opini publik berubah drastis dengan orang-orang berbisik tentang bagaimana keras kepala kapten membawa malapetaka bagi semuanya. Sangat memuakan kan? Karakter biarawati ini menambah fitnah. Menyebutnya egois yang hanya ingin pamer. Kita lihat balasannya. Ayo, ikuti kisahnya bersamaku. Seseorang memarahinya karena membicarakan keburukan kapten yang telah tiada. Tapi senyumnya mengungkap kebenaran. Lalu si pembawa ramuan dengan berani mengklaim bahwa Yan Hanjuo mempercayakan perlengkapannya pada mereka untuk menjaga semangatnya tetap menyala. Dalam hatinya, salah satu dari mereka mengejek betapa munafiknya sang kapten yang masih peduli dengan reputasi hingga akhir. Anggota yang satu ini menambahkan pendapat sinisnya, bergumam bahwa jika dia sangat suka jadi pusat perhatian, dia seharusnya maju sendirian dengan seringai yang sangat licik. Pemimpin baru itu bersumpah untuk menjadi lebih kuat demi membalaskan dendam sang kapten. Kerumunan ini benar-benar gila, menyoraki pahlawan baru mereka untuk memimpin umat manusia dan mengusir para monster kejam. Mereka begitu bersemangat, sama sekali tidak sadar, sedang bersorak untuk penjahat yang sebenarnya. Dan para pengkhianat itu hanya berdiri di sana menikmati pemujaan yang tidak pantas layaknya. Pahlawan sungguhan. Sementara itu, kembali ke dalam dungeon yang tersegel, sisa energi portal itu akhirnya memudar. Kesucian palsu biarawati ini langsung runtuh seketika, digantikan oleh seringai kejam yang benar-benar menakutkan. Portal dungeon raksasa itu berputar menutup, menyegel ruangan bos dalam kegelapan total sekali lagi. Namun di sisi lain, Yan Hanjuo hanya mendengus saat portal itu tertutup. Perburuan resmi dimulai. Yan Hanjuo benar-benar marah, menyebut seluruh sandiwara mereka sangat tidak tahu malu. Keyakinan mutlak dari pengkhianatan mereka masih mengejutkannya. Mengingat bagaimana mereka bertingkah, layaknya sahabat. Kenangannya kini ternoda. Melihat bayangan para pengkhianat yang dulu selalu berdiri di belakangnya. Tetap saja, dia tidak bisa memahami motif mereka. Apakah benar-benar cuma demi perlengkapan tingkat SSS miliknya? Apapun alasannya, dia menyimpulkan bahwa pengkhianatan mereka hanyalah murni kegilaan belaka. Sekarang, perhatikan baik-baik. Kenangan wajah sombong mereka terus berputar di kepalanya. Dengan tekad baru, dia bersumpah akan membongkar kebusukan mereka dan tidak menyisakan satupun. Pengkhianat berdiri. Adegan kemudian beralih ke malam yang sepi
di sebuah tempat persembunyian sementara untuk jagoan kita. Di dalam kamar mandi, air mengalir saat dia bersiap membersihkan debu dari 10 tahun terakhir. Dan wow, dia bukan anak kecil lagi sekarang. Dia adalah seorang pemuda sekarang, mewarnai rambutnya untuk menciptakan identitas baru. Dengan mengambil napas sejenak, kemarahannya yang menggebu mulai berubah menjadi perhitungan yang lebih dingin. Menatap pantulannya di cermin, dia lebih bingung memikirkan alasan mengapa mereka berkhianat. Daripada sekadar dikonsumsi oleh dendam, dia menyingkirkan alasan ajaib, seperti cuci otak. Dia curiga semuanya murni karena keserakahan atas perlengkapannya. Berita di televisi sudah menyiarkan cerita resmi bahwa Kapten Yan Hancho telah gugur di dalam dungeon. Kemudian, siaran tersebut menyebutkan turnamen seleksi sekolah menengah atas, memicu ingatan akan debut dominannya dulu. Turnamen ini mungkin menjadi jalan masuknya, sebuah kesempatan untuk menemukan jawaban tentang koneksi pasukan lamanya. Dia tahu balas dendam adalah perlombaan maraton, bukan lari cepat. Langkah pertama adalah membangun identitas baru. Rencana ini sangat sederhana. Manfaatkan potensi tingkat SSS miliknya di turnamen untuk menarik perhatian para petinggi. Sementara pembawa acara berita bertanya-tanya, apakah jenius baru akan muncul? Sang jenius asli sedang duduk menyusun rencana. Senyum percaya diri tersungging di bibirnya. Dia bersiap untuk kembali masuk ke permainan dengan aturannya sendiri. Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Yan Hancho tersenyum licik. Sangat bersemangat mengulangi masa sekolah, padahal bohong banget. Setelah memutuskan penyamaran sebagai pelajar, langkah pertamanya adalah membereskan semua dokumen yang diperlukan. Jadi tentu saja, dia langsung menuju distrik paling terkenal di kota untuk mencari dokumen resmi. Di sebuah gang gelap, jagoan kita mencari jenis layanan khusus yang dia butuhkan untuk kembali beraksi dalam permainan. Dia ingat pernah mendengar tempat ini adalah pusat aktivitas ilegal, dan itulah yang sangat dia harapkan sekarang. Salah satu dari aktivitas tersebut kebetulan adalah pemalsuan kartu identitas. Tiketnya menuju kehidupan yang baru. Seluruh lingkungan ini terlihat seperti tempat yang bagus untuk dirampok, tapi dia hanya terus berjalan santai. Akhirnya, dia menemukan tempat mencurigakan yang dia cari, lalu mengetuk pintunya. Seorang preman yang tampak sangat lelah menjawab, jelas merasa kesal dengan pengunjung larut malam ini. Yan Hancho dengan sopan meminta identitas palsu, dan menambahkan bahwa dia bisa membayar mahal untuk itu. Pria ini hanya menatap, memproses fakta bahwa seorang anak kecil sedang meminta layanan pasar gelap darinya. Kemudian seringai serakah muncul di wajahnya, karena dia berasumsi anak ini adalah yatim piatu yang tidak akan dirindukan. Tiba-tiba, seluruh gang dipenuhi oleh para preman dan jelas ini adalah jebakan sejak awal. Namun, Yan Hancho terlihat sangat bosan dengan perkembangan situasi kacau ini. Dia tidak peduli sama sekali. Pemimpin mereka maju membawa tongkat, menjelaskan bahwa mereka sebenarnya berada dalam bisnis penculikan yang kejam. Pilihan karir yang luar biasa. Jagoan kita benar-benar terkejut. Informasinya hanya menyebutkan tingkat kejahatan biasa, bukan kebejatan seperti ini. Pemimpin itu berlari maju, berjanji akan bersikap lembut sebelum membuatnya menyesal. Sungguh pria yang perhatian. Tapi aura gelap meledak di sekitar Yan Hancho saat dia bersiap untuk memberi mereka pelajaran tentang sopan santun. Dengan satu tendangan kilat, dia mengirim tongkat itu terbang, melesat tepat ke wajah preman tersebut. Pemimpin itu terpental kaget, sementara kawanannya terdiam syok. Percayalah, kalian dan aku tahu mereka baru saja melakukan kesalahan besar. Ayo kita saksikan. Saat preman ini sadar salah, lawan pria peringkat D, sistem tanpa level Yan Hancho pun mulai menyala. Pedang peringkat B barunya pun muncul, membuat para penjahat itu bungkam dan ketakutan melihat kekuatan besarnya. Jagoan kita benar-benar sial, malah bertemu gerombolan penculik anak tepat setelah dikhianati oleh timnya sendiri. Jendela sistem memastikan aktivasinya selesai, dan ini jelas kabar sangat buruk bagi para penculik kejam itu. Sambil memegang pedang besar peringkat B miliknya, dia hanya bisa heran kenapa hidupnya selalu penuh drama begini. Sementara itu, di tempat mewah, kelompok pengkhianat ini sedang rapat rahasia. Setelah biarawati bertanduk itu, memastikan ruangannya aman, mereka merencanakan langkah selanjutnya. Sambil bergaya depan cermin, Yansai menjelaskan, sekolah meminta mereka ikut turnamen demi menggantikan pahlawan mereka yang jatuh. Biarawati aneh itu menyuruhnya pasang wajah sedih saja, dan dia yang akan mengurus semua pemikirannya. Masuk akal. Rekan setim lainnya bertanya, kenapa dia berpakaian sangat rapi, padahal acaranya baru dimulai besok. Di depan cermin, Yansai merapikan jasnya dengan gaya sangat sombong. Dia menoleh dengan senyum licik, mengumumkan kalau dia ada jadwal kencan hari ini. Adegan ini beralih ke sebuah foto bingkai Yan Hancho bersama tunangan cantiknya. Perhatikan baik-baik bagian ini.
kita melihatnya menonton berita yang mengonfirmasi nasib buruk tunangannya di dalam dungeon. Ualingking benar-benar hancur mendengar kabar tersebut. Mengambil foto mereka berdua, dia memeluknya erat sambil menangisi pria yang sangat disayanginya. Membisikkan namanya, dia tenggelam dalam kesedihan mendalam sampai suara dari arah pintu tiba-tiba memecah keheningan dan langsung menarik perhatiannya. Saat mendongak, dia melihat Yanzai berdiri di sana. Sempat sesaat, dia mengira itu adalah Hanuo. Yanzai berdiri di ambang pintu layaknya elang licik yang baru naik pangkat. Gadis itu sangat terkejut. Dia bawa kunci, tapi beralasan orang tuanya yang meminta tolong mengeceknya. Perhatian sekali. Memeluk fotonya, gadis itu cuma ingin sendiri. Tapi pria ini jelas tidak peka. Dia langsung mendekat dan merangkulnya dengan gerakan yang benar-benar mencurigakan. Lalu dia mulai merayu, bilang kalau Yan Hanu sama sekali tidak pantas menerima cintanya. Pria licik ini mengarang cerita kalau Hanuo itu pemimpin egois yang membahayakan mereka. Tapi Walinting tidak percaya. Dia mendorongnya dan langsung membela karakter Hanuo. Di matanya, Hanuo adalah pahlawan yang bisa melewati apa saja. Dan dia menolak mendengar kebohongan itu. Sementara itu, sang pahlawan asli sedang di gang hujan, siap menghajar musuh. Jagoan kita sama sekali tidak terkesan, menyuruh mereka maju bersamaan, karena dia sedang buru-buru sekarang. Terpancing emosi, para preman itu maju, berteriak ingin memberi pelajaran pada anak sombong di depannya. Salah satu malah mengejek senjata peringkat B miliknya. Yakin bisa menghajarnya sampai babak belur. Kata-kata terakhir. Yan Hua dengan tenang sadar kalau kemampuan lamanya sangat cocok digabungkan dengan pedang baru ini. Dengan gerakan santai, dia menangkis serangan ceroboh mereka. Perbedaan kekuatannya sangat jauh. Sebuah seringai muncul saat dia bersiap memakai tebasan cabut pedang. Kalian pasti tahu ini bakal seru. Sistemnya mengonfirmasi dia akan memakai skill maksimal. Ini jelas berlebihan untuk musuh cerewet itu. Dalam satu tebasan kilat, seluruh kelompok tersebut terpental mundur. Senjata mereka hancur berkeping-keping di udara, dan wajah para preman itu menunjukkan keterkejutan luar biasa. Sekarang gang itu penuh tubuh mengerang. Pertarungannya bahkan selesai sebelum benar-benar dimulai. Pria terakhir yang berdiri hanya bisa gemetar menatap sosok tunggal itu. Yan Hancho berkata kalau dia hanyalah pria yang benci mengecewakan orang lain di sekitarnya. Agak terlambat untuk itu, kawan. Preman terakhir ini sekarang mengintip dari pintu. Sangat ketakutan melihat luarnya. Dia hampir pingsan karena ketakutan. Mencoba mencerna kekalahan telak sepihak yang baru saja dia saksikan. Dengan senyuman dingin, Yan Hanchu bertanya apa mereka sudah siap membahas kartu identitas itu sekarang. Kembali ke apartemen, Walinting menepis tangan Yanzai. Bilang dia tak berhak ikut campur. Tapi Yanzai malah menyeringai. Mengklaim kalau dia sangat berhak berada di sana. Lalu dia menjatuhkan kejutan besar. Orang tuanya sudah setuju dengan lamaran pernikahan yang diajukan. Pernikahan ini dijadwalkan 1 bulan dari sekarang. Membuatnya benar-benar terkejut dan sangat ketakutan mendengarnya. Sementara itu di gang, preman yang sudah kapok itu dengan patuh menyerahkan kartu identitas palsunya. Dia memohon ampun. Bersikeras kasus penculikan anak itu cuma candaan. Tolong, ampuni kami. Yan Hanu ikut bermain, bilang dia tahu itu bohongan, dan preman itu langsung lega. Pria ini mencoba beralasan kalau penantang peringkat D tidak mungkin terlibat hal kotor seperti penculikan anak. Melihat kepercayaan diri jagoan kita, si preman mengira dia pasti punya backingan kuat. Tapi Yan Hencu meningkatkan tenaganya, menjelaskan walau bosnya dirahasiakan, hukuman tetap akan diberikan hari ini. Wajah preman ini langsung pucat pasi saat dia sadar tidak akan bisa lolos semudah itu. Hujan pukulan bergema. Dan begitulah akhirnya. Kalian pasti setuju kalau negosiasi ini sudah selesai. Dan di sanalah dia, tersungkur lemas bersandar pada sebuah peti dengan cap baru di dahinya sebagai bayaran. Saat fajar menyingsing, gang ini kembali sepi. Urusan malam ini resmi selesai. Yan Hanso muncul di bawah cahaya pagi. Terlihat seperti baru saja begadang parah yang sangat produktif. Sambil memegang identitas barunya, dia merenungkan pagi pertamanya di dalam tubuh baru ini. Mari kita mulai petualangan seru ini. Kenalkan, Xiao Hujan, identitas baru yang baru saja didapatkan Yan Hansho untuk aksi kembalinya. Pemberhentian pertamanya adalah turnamen seleksi sekolah menengah tinggi. Dan antrean untuk mendaftar benar-benar terlihat sangat gila. Rupanya, kepergiannya menginspirasi generasi baru calon pahlawan. Beberapa bahkan mengklaim dia sering mengunjungi mimpi mereka. Untungnya, jagoan kita tiba lebih awal dan hanya bersantai di pinggir lapangan sambil menonton kekacauan yang terjadi. Dia juga benar-benar bangkrut, bertanya-tanya apakah dia akan tidur di jalanan karena potensi. Peringkat 1 CS tidak memberikan uang di muka.
Lalu dia tidak sengaja mendengar beberapa orang menyebut pahlawan Yan Hansho sebagai tukang pamer dan badut. Kelompok berandal ini mengejek berita karena menginginkan pahlawan lain seperti dia. Salah satu dari mereka berargumen bahwa Hansho kuat hanya karena peralatannya. Alasan klasik para gamer. Seseorang mencoba membelanya, tetapi langsung dibungkam karena mendukung pria yang mengkhianati rekan satu timnya sendiri. Si perundung utama tertawa lepas, menyebut Hansho bocah halu yang bermain jadi pahlawan. Sungguh konyol sekali. Namun tiba-tiba, seorang penggemar berambut pirang maju, benar-benar menolak membiarkan mereka menjelekkan nama pahlawan idolanya. Yan Hansho sendiri sangat terkejut melihat seseorang benar-benar membelanya. Anak ini mulai memberikan pidato panjang tentang bagaimana Hansho menyelamatkan umat manusia dari jurang kehancuran. Semua orang di sekitar mereka langsung berhenti untuk menonton drama ini. Perhatikan baik-baik bagian ini. Si preman tidak terima. Wajahnya berkerut menahan amarah karena berani ditantang secara terang-terangan di depan umum. Kemarahan itu dengan cepat berubah menjadi seringai sombong dan merendahkan saat dia menyiapkan balasannya. Dia mulai menyemburkan cerita resmi bahwa Hansho adalah pencari kejayaan yang menimbun jarahan dan membahayakan semua orang. Kata-katanya membuat penggemar malang itu terdiam, menyebut kepahlawanan individu sebagai ide yang sangat berbahaya. Kemudian si perundung mengenali anak itu sebagai putra pemburu terkenal dan mengejeknya sebagai kegagalan peringkat F. Setelah itu, dia menerjang untuk memberi pelajaran, siap menghajar jiwa pahlawan dari dalam dirinya. Perundung ini menyombongkan diri atas penggemar yang baru saja dia hajar, mengumumkan dengan angkuh bahwa anak itu memang pantas mendapatkannya. Dari pinggir lapangan, Yan Hansho hanya menyaksikan seluruh kekacauan ini terjadi dengan ekspresi yang benar-benar datar. Dalam hati dia meminta maaf, mengakui tidak bisa ikut campur tanpa merusak penyamarannya atau mengungkapkan bahwa dia sedang miskin. Berandal ini terus saja mengoceh, mengejek anak itu karena menjadi kegagalan peringkat ikat dengan ayah yang sangat terkenal. Tapi sang penggemar sama sekali tidak mundur, mengepalkan tinjunya dengan tekad yang murni dan bulat. Dia memanggil tongkat kayu peringkat F tepat di sana dan mengayunkannya dengan seluruh sisa tenaga yang dia miliki. Lawannya hanya mendengus, mengeluarkan kapak perak peringkat D untuk menunjukkan kepadanya perbedaan kelas yang sangat besar. Para penonton tercengang, menyadari pria ini adalah penantang peringkat D, yang rupanya merupakan hal besar bagi seorang remaja. Kalian pasti tidak menyangka hal ini. Tepat saat kapak peringkat D itu mengenai si penggemar hingga terhempas, Yan Hansho muncul entah dari mana, menghentikan kapak itu hanya dengan satu tangan. Penggemar malang ini benar-benar kebingungan, mencoba mencerna siapa yang baru saja menyelamatkannya. Jagoan kita, sementara itu, terlihat seperti sedang menangkap mainan terbang. Sama sekali tidak gentar dengan senjata itu. Dia menjelaskan bahwa dia di sini bukan untuk menjadi pahlawan. Dia hanya mendengar kata keluarga kaya dan langsung merasa tertarik. Kru perundung ini bergegas masuk. Sangat marah karena ada yang berani mengganggu aksi hajar-hajaran mereka di depan umum. Berteriak histeris. Seluruh geng itu maju menyerbu untuk menyerang Yan Hansho secara bersamaan. Semua orang di kerumunan panik, menyadari ini akan berubah menjadi perkelahian besar. Yan Hansho hanya memegang kapak itu dengan tenang, menyuruh perundung itu menyerahkannya seolah dia sedang meminta sebuah pena. Lalu dengan satu tendangan secepat kilat, dia membuat berandal peringkat D itu terpental jauh ke belakang. Kekuatan benturan ini sangat luar biasa besar, hingga menghancurkan kapak perak itu menjadi belasan keping di udara. Dan kini senjata kebanggaan si perundung hanya tersisa tumpukan serpihan di kaki jagoan kita. Yan Hansho memberi penggemar itu pelajaran singkat tentang beda tipis antara memiliki keberanian dan bertindak bodoh. Lalu dia mengalihkan perhatiannya ke tumpukan perundung yang mengerang, mengumumkan bahwa dia punya beberapa patah kata untuk mereka juga. Sambil mengambil pecahan kapak itu, dia melontarkan pidato yang mengejutkan sangat dalam tentang hierarki sosial. Sungguh sangat mendalam untuk sebuah perkelahian jalanan biasa. Jagoan kita melanjutkan pelajaran filosofi dadakannya. Terlihat terlalu keren untuk seseorang yang baru saja mematahkan senjata dengan kakinya. Para penonton benar-benar takjub dan heboh, menyadari ada penantang peringkat D lainnya yang ikut campur di sini. Dan disinilah bagian akhirnya, teman-teman. Pelajarannya terpotong saat seorang pria berambut biru yang berpakaian rapi melangkah masuk. Pendatang baru ini langsung meraih senjata itu dengan satu tangan, menghentikan total momentum Yan Hansho. Dia dengan sangat tenang menjelaskan bahwa perkelahian bukanlah satu-satunya jawaban. Ayo kita lanjut ceritanya semuanya. Jelas agak terlambat buat si cowok yang baru saja ditendang sampai melayang.
Yan Hanu sungguh kaget dengan campur tangan ini saat pria itu menyuruhnya untuk segera mundur. Selagi masih aman, lalu kerumunan pun bersorak. Mengenali pendatang baru itu sebagai instruktur tingkat S bernama Qinggang Hui, dan tampaknya dia cowok idaman banget. Terkesan, instruktur menanyakan nama cowok kita. Menyadari potensinya sementara para preman dengan cerdas langsung kabur. Selama sedetik, dia nyaris saja keceplosan menyebutkan nama aslinya yang sebenarnya. Yan Han langsung sadar dan dengan canggung memperkenalkan dirinya sebagai ke-10 Wujun. Sungguh penyelamatan yang mulus, kawan. Instruktur ini percaya begitu saja, lalu berjanji akan terus mengawasi ke-10 Wujun saat dia berjalan pergi. Yan Hansho hanya menatapnya pergi. Ekspresinya langsung berubah serius, sekarang karena situasinya sudah dipastikan aman. Sementara itu, sang instruktur tingkat S merenungkan betapa tak terduganya hidup karena diajari bocah sebelum acara besar. Dan dengan begitu, kita resmi masuk di turnamen gabungan SMA ke-8. Lokasi ini sangat masif. Panggung super besar disiapkan khusus untuk konferensi penilaian potensi siswa. Seorang pembawa acara memulai semuanya. Mengonfirmasi rekor jumlah peserta yang akan dinilai secara berurutan abjad. Jagoan kita dan teman barunya menyadari bahwa nama belakang mereka menempatkan mereka di urutan paling akhir dalam daftar tersebut. Tepat saat pembawa acara mulai mempromosikan para tamu spesial dengan penuh semangat. Si penggemar pirang dengan sopan meminta Yan Hanchu untuk segera memberi jalan. Cowok kita langsung meminta maaf dan menyingkir. Sama sekali tidak menyadari siapa yang akan melewatinya. Sekarang perhatikan secara saksama. Matanya membelalak kaget. Karena dia mengenali kelompok yang sedang mendekat itu. Itu adalah Divine Rhino Corps, mantan pasukannya. Berjalan menembus kerumunan, seolah tempat itu milik mereka sendiri. Para penonton langsung mulai bergosip. Sangat penasaran mengapa tim yang baru saja kalah telak malah hadir di sini. Namun, penggemar ini malah sepenuhnya terpesona oleh aura tingkat atas mereka yang sangat mengintimidasi. Seorang reporter menyerahkan mikrofon kepada pemimpin baru. Pria berkacamata dengan wajah yang sangat minta ditonjok. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Yonsich, sang kapten sementara, hadir untuk memberkati para siswa dengan kehadirannya. Pidatonya langsung menyindir keras, mengungkit kerusakan besar yang disebabkan oleh tindakan dari mantan kapten mereka sebelumnya. Lalu dia melakukan langkah pencitraan dengan mengatakan semua orang harus tetap menjadikan Hansuo panutan meskipun dia telah membuat satu kesalahan. Penggemar ini cukup tajam untuk merasakan niat jahat tersembunyi di balik ucapan itu, dan dia jujur, benar sekali. Yonzich melanjutkan pembelaan palsunya dengan menyebut Hanuo sebagai pelopor dan pahlawan yang sama. Sekali tidak sombong, tapi kerumunan sungguh salah paham dan menyimpulkan bahwa Huo pasti monster karena membahayakan rekan tim yang setia. Dengan reputasinya yang berhasil dihancurkan, Yonzich menunjuk ke arah kerumunan dan langsung memulai kompetisi penilaian tersebut. Para siswa sungguh histeris, berteriak tentang mendapatkan potensi peringkat S dan melampaui pahlawan yang gagal itu. Dan peserta pertama maju dengan penuh mimpi tinggi hanya untuk mendapatkan peringkat F yang sangat menghancurkan jiwa. Antrean berikutnya adalah siswa penuh harapan yang berhasil mencetak potensi peringkat I. Yang sedikit tidak memalukan, cowok ketiga ini sungguh menangis karena hasil peringkat E miliknya. Sungguh sangat mengecewakan untuk para pahlawan generasi masa depan kita. Si penggemar ini hanya bisa menghela napas, menunjuk bahwa setelah 100 orang, mereka belum melihat nilai di atas peringkat E. Yan Hansho heran mengapa potensi baru terdeteksi di usia 15, mengingat dulu jauh lebih awal. Penggemar ini menjelaskan bahwa orang tua dulu sering membuang anak berpotensi rendah. Bisa kalian bayangkan betapa gilanya itu? Pemerintah sampai menaikkan usia tes menjadi 15 tahun demi mencegah pembuangan bayi. Sungguhan, sebuah fakta yang sungguh suram. Siswa penuh harapan lainnya melangkah maju ke mesin dengan penuh percaya diri dan gaya rambut yang sungguh aneh. Dia ternyata mencetak potensi peringkat C. Hasil bagus pertama sepanjang hari, meskipun dia sekarang masih di peringkat E. Semua orang di kerumunan sangat heboh. Dan ego cowok itu langsung membesar hingga seukuran sebuah bulan kecil. Cowok ini memancarkan energi seolah dia adalah karakter utamanya dengan tambahan sifat arogan yang sangat gila. Namun seorang petugas turun tangan menghancurkan kesenangannya dengan mempertanyakan kepercayaan. Dirinya jelas bukan sebuah pertanda yang bagus. Lalu petugas berteriak bahwa dia didiskualifikasi karena melanggar aturan. Langsung membungkamnya. Ternyata bocah ajaib peringkat C kita ini mencoba memanipulasi angka karena dia sebenarnya tidak berusia 15 tahun.
Petugas ini mengungkapkan bahwa mesin baru mereka juga bisa mendeteksi usia. Dan cowok ini ternyata berusia 19 tahun. Sekarang, reaksi kerumunan langsung berubah total. Peringkat C berusia 19 tahun sangatlah menyedihkan dan euforia pun mati. Walau si penggemar terkesan dengan teknologinya, Yan Hanchu menyadari bahwa ini adalah berita yang sangat buruk baginya. Monolog internalnya adalah kepanikan murni. Mesin ini bisa mendeteksinya sebagai seorang pria yang berusia 32 tahun. Saat si penipu diseret pergi untuk masuk daftar hitam, jagoan kita memutuskan sudah waktunya untuk segera pergi tanpa suara. Dengan Yeonzich menonton dari panggung, ketahuan di sini jelas bukan pilihan. Penggemar ini menyadari kepergiannya. Tetapi Yan Hansu sudah dalam perjalanan keluar pintu dengan sangat cepat. Mendadak, pelariannya dihadang oleh sekelompok orang bodoh yang penampilannya sangat familiar. Si preman dan kroconya kembali, mengejeknya karena mencoba kabur. Mendadak ada keributan besar. Percayalah padaku, kalian pasti tidak akan mau melewatkan kelanjutan aksi gilanya di momen selanjutnya. Ayo kita lihat kekacauan ini. Si perundung tersenyum sinis, mengira cowok kita ini pecundang Rengde tua yang menyamar. Coba saja dia tahu yang sebenarnya. Wajah si penggemar ini langsung murung. Bertanya, apakah Huin juga penipu tua yang menyusup? Aura gelap mengelilingi cowok kita saat tekanan makin berat. Sang legenda yang menyamar ini benar-benar terpojok sekarang. Ditonton semua orang, pertanyaan penggemar itu bikin suasana canggung. Menempatkan Yan Hanseno tepat di posisi yang sangat sulit. Dia mau pergi, tapi si perundung dan gengnya sengaja memblokir jalan keluar. Bos preman ini so akrab, merangkul pundaknya dan mengejeknya karena mencoba kabur. Lalu wajahnya jadi sangat jahat. Bilang kalau mencoba lari itu bukti bersalah dan sebuah kejahatan serius. Para anak buahnya ikut-ikutan, menuntut agar dia dihukum di depan umum sebagai contoh buat yang lain. Bahkan si penggemar kini ditahan saat penonton mulai mengira jagoan kita ini cuma penipu yang tidak tahu malu. Tiba-tiba, dua petugas muncul, meminta datanya dengan sopan untuk menuntutnya. Terjebak tanpa jalan keluar, Yan Hanchu sadar cuma ada satu pilihan. Si perundung ini malah tertawa tepat di depan wajahnya. Bertanya dengan sombong pilihan apa yang dia punya sekarang. Lalu cowok kita membalas dengan senyuman maut, mengumumkan keputusannya untuk naik panggung dan ikut ujian. Semua orang, termasuk si penggemar, benar-benar kaget. Mengira dia sudah gila dan cuma cari malu saja. Yan Hancho dengan santai bilang ke petugas kalau dia peserta resmi dan mereka cuma terbata-bata bilang tidak masalah. Geng perundung ini sampai melongo kebingungan, mencoba menebak apa sebenarnya rencana yang sedang dia buat ini. Sementara itu, di kursi VIP, beberapa petinggi menyadari keributan itu, tapi menganggapnya cuma drama yang tidak penting. Sekarang, perhatikan baik-baik. Yan Hancho dengan santai berjalan ke panggung utama, lurus menuju mesin pendeteksi usia itu. Saat mendekat, dia menganalisis teknologinya. Sadar mesin itu tidak pakai sampel biologis. Ini membuatnya menarik kesimpulan yang sangat tajam. Cuma ada dua cara kerja mesin ini. Dia menebak penipu pertama itu aktor bayaran. Atau semuanya cuma gertakan besar untuk menakuti orang-orang. Dengan tangan di atas mesin, Yan Hanuo mempertaruhkan segalanya pada teori keduanya ini. Teman penggemarnya menatap ke arahnya. Benar-benar gemetar karena merasa sangat cemas. Sementara itu, si perundung dan gengnya asyik menunggu momen memalukan di depan umum itu dimulai. Bahkan Yeonzich menonton dari kursi VIP, menatap dengan wajah sombong yang sama. Lalu mesinnya menyala, resmi mendeteksi usianya sebagai 15 tahun. Si penggemar langsung meledak kegirangan, sementara para perundung tidak percaya melihatnya. Yan Hancho cuma memberikan senyum simpul yang keren. Dia tahu ini akan berhasil. Di kepalanya, dia menjelaskan kalau ada inspektur khusus dengan kemampuan deteksi hebat. Dia sadar mesin itu cuma pajangan dan petugas pemegang mikrofon itulah alat pemindai yang aslinya. Semua pertaruhan ini berdasarkan ramuan yang bisa memalsukan usia dan level makhluk manapun. Ini juga mengonfirmasi ramuan penurun usianya adalah tipe sama. Petunjuk besar untuk masa depannya. Lalu mesin mengumumkan potensinya, dan itu rank SS yang gila. Kalian juga kaget kan? Seluruh penonton, termasuk geng perundung tadi, cuma bisa dia membeku tidak percaya. Para petugas yang mau menangkapnya, sekarang keringat dingin. Sadar mereka baru saja melakukan kesalahan fatal untuk si perundung dan teman-temannya. Wajah mereka adalah campuran indah antara rasa syok murni dan penyesalan. Yeonzich bahkan bilang aura anak itu mengingatkannya pada pendahulunya yang gagal. Wah, ironis sekali. Tapi mesin belum selesai memindai level tempurnya. Tiba-tiba muncul tanda error
tidak bisa mendeteksi level yang dianggap petugas sebagai gangguan teknis biasa. Jadi, pembawa acara langsung mempersilakan keajaiban rank SSS baru kita turun panggung, diiringi tepuk tangan meriah. Dan setelah drama menggemparkan dunia yang singkat itu selesai, penilaian pun kembali dilanjutkan. Setelah kejutan rank SSS itu, penilaian kembali ke parade potensi rank di yang biasa. Lalu cowok yang tampak kurang tidur seminggu maju dan santai, mencetak rank A. Penonton sangat terkesan, tapi juga sadar, ini salah satu badut yang mencoba mencari masalah dengan Yan Hanu. Waduh, selanjutnya ada gadis berseragam sekolah yang langsung menyuruh para penggemarnya di kerumunan untuk tutup mulut. Teman penggemarnya menyipitkan mata. Sadar wajah gadis itu sangat familiar, tapi tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Dan kemudian dia sadar kalau itu adalah putri angkat Yan Hanchuo, anak yatim yang dia besarkan. Yan Hanchuo sendiri menonton dari pinggir, berpikir hari ini berubah jadi acara reuni keluarga yang sesungguhnya. Dengan ekspresi wajah yang sangat tenang, putrinya meletakkan tangannya tepat di atas mesin penilaian itu. Mesin langsung berkedip potensi rank SS dan pembawa acara nyaris jantungan. Para perundung itu sekarang benar-benar panik luar biasa. Sadar mereka mengusik keluarga monster. Yan Sich dari kursi VIP dengan tenang menyuruh pihak keamanan untuk menjaga ketertiban. Wajahnya seperti topeng perhitungan yang sangat dingin. Pertunjukan harus berlanjut dan gadis gaun kuning mencetak rank hebat. Kalian pasti mau tahu kelanjutannya kan? Setelah dia, cowok berkuncir panjang, sukses mendapat rank S. Sini kumpul bareng aku. Tahun ini, bakatnya gila banget. Muncul lagi cowok berkacamata potensi rank S. Walaupun level aslinya cuma rank F. Cowok baru ini dengan sombongnya nyebut orang berpotensi, tapi level rendah sebagai sampah elit. Beneran nyebelin banget. Si MC mengumpulkan semua murid berperingkat tinggi. Ngejanjiin kebebasan buat milih SMA dan sponsor super besar. Instruktur Cinggang Hui kagum sama 4 potensi rank S ini. Sementara anak buahnya keringat dingin karena udah nantangin dewa. Di antara para elit pun ada celah kekuatan. Sampai salah satunya ngaku kalah telak. Buat serahin hadiahnya, si MC dengan bangga nyambut kapten sementara, Yan Zid, naik ke panggung. Tapi perkenalannya kepotong saat wajahnya mendadak kaku ketakutan. Kayak baru aja ngelihat hantu di depan matanya. Pidato kemenangan Yan Zid langsung berhenti gara-gara banyak benda berapi yang tiba-tiba jatuh dari langit. Maksudku, ada monster iblis raksasa yang mengaum keras dan memimpin serangan brutal ini. Ini invasi sungguhan. Sekawanan naga neraka turun ke stadion dan salah satunya menukik ke kerumunan. Siap mengubah ujian ini jadi pesta prasmanan. Anggota Divine Rhino Core panik, ngenalin naga iblis rank S itu, dan teriak nyuruh semuanya lari. Perhatiin baik-baik. Yan Hanu langsung sadar, monster ini pasti ngincer anak-anak berpotensi tinggi itu. Tapi kapten berambut biru dari pasukan inti bergerak cepat, ngelempar tombak bercahaya, menembus kepala naga itu. Dia manggil balik senjatanya pakai gaya Thor. Lalu berpose keren di depan penonton ketakutan. Terus dia bilang tombak rank S miliknya lagi di servis. Jadi dia terpaksa pakai senjata cadangannya. Sok merendah banget. Dia nyuruh pasukannya ngurus monster rank B. Sementara dia sendiri mau solo boss rank S. Tipikal jagoan banget. Monolog batinnya penuh sama strategi tempur. Yakin banget bisa menang dengan nyerang titik lemah naga itu. Sementara itu di area VIP, cowok berjubah ngasih perintah diam-diam ke cewek berkerudung bernama Samo. Mereka jelas dalangnya. Santai nontonin bencana monster dari jarak aman. Dan Samo ngeluarin senapan sniper canggih. Karena main sembunyi-sembunyi itu cuma buat pecundang. Dia membidik dari tribun penonton dan melepaskan satu tembakan sunyi tepat ke tengah kekacauan. Peluru ini melesat cepat, kelihatan terlalu canggih buat proyektil biasa. Bahkan bisa berubah wujud di tengah jalan jadi panah berteknologi tinggi biar serangannya makin ekstra. Dan pelurunya kena target dengan sempurna, nusuk tepat di leher si kapten kepedean berambut biru. Hantaman itu bikin dia terpental mundur dan langsung menumbangkannya dari pertarungan yang baru aja dimulai. Sekarang dia cuma bisa merangkak di panggung. Kehilangan tenaga. Saat ancaman asli muncul, kapten ini sadar dia kena panah pelumpuh saraf. Otaknya langsung muter cepat, menyadari kalau invasi naga ini sebenarnya adalah taktik serangan terencana. Selagi dia terkapar nggak berdaya, naga iblis asik ngamuk, mengubah stadion jadi lautan api. Penjaga yang tersisa nggak berguna, ngaku nggak bisa ngelawan musuh udara. Coba kalian lihat deh, di tengah kekacauan ini, Yan Hanchuo malah santai banget tanpa beban. Dari bawah, si kapten yang terluka ngelihat dia asik nongkrong di tengah zona perang. Dia bahkan ngumpulin tenaga buat nyuruh Yan Hanchuo lari. Masih ngira dia cuma anak kecil biasa. Tapi tebak, tangan jagoan kita mulai bercahaya saat sistem tanpa levelnya mutusin buat mulai unjuk gigi. Dia lalu manggil tombak super raksasa.
santai bilang kalau dia agak kaku pakainya. Aksi ini bikin rahang Kapten anjlok, otaknya langsung korslet. Yan Hanu malah minta tutorial kilat kejagoan rank S itu buat pakai senjatanya. Benar-benar nggak ada takutnya. Di tempat lain, sekelompok ketua guild elit lagi nontonin kejadian gila ini dengan wajah nggak percaya. Salah satu dari mereka keringat dingin. Jelas paham seberapa mengerikannya dampak dari apa yang dia lihat. Teman-temannya panik parah. Otaknya nggak sanggup proses ada anak kecil ngangkat senjata yang jauh, melampaui levelnya. Seorang wanita di situ sadar kalau Yan Hanu yang asli aja jauh lebih lemah di umur segini. Orang lain nyorot kalau dia baru aja mecahin rekor pakai senjata rank A 4 tahun lebih cepat. Para perundung sembunyi ketakutan di pojokan, nyadar mereka barusan nantangin dewa. Sekarang seluruh penonton mulai paham kalau dia itu prodigy rank SSS yang sesungguhnya. Dan dia baru aja pemanasan. Yan Hanu yang megang tombak itu nanya dengan gak sabar, "Kapten mau bantuin apa enggak nih?" Tapi si kapten meremehkan. Ngotot kalau cuma bisa ngangkat senjata itu, nggak ada artinya tanpa latihan tempur beneran. Yan Hancho langsung nyamperin si kapten, nuntut diajarin cara lempar tombak secepatnya, bukan malah diceramahin panjang lebar. Kaget tapi pasrah. Jagoan rank S ini mulai ngelatih dia dari bawah, ngejelasin detail kuda-kudanya. Jagoan kita langsung ubah posisi, nyerap pelajaran kilat ini kayak udah ngelakuinnya ribuan kali sebelumnya. Sambil lumpuh, dia ngajarin bidikan akurat. Kalian wajib lihat aksi gila apa yang terjadi selanjutnya. Yan Hancho mengambil posisi dengan sangat sempurna. Dia memegang tombak raksasa layaknya profesional sungguhan. Energi meledak di sekeliling senjata yang siap dilempar. Gayanya benar-benar terlalu keren untuk seorang pemula. Ikuti terus ceritanya. Saran terakhir, kapten ini cuma suruh lempar pakai perasaan. Gaya melatih yang sangat kacau. Matanya menatap tajam penuh fokus. Yan Hancho mengerahkan segalanya ke dalam satu lemparan sempurna ini. Melepaskan tombak dengan kecepatan kilat dan kekuatan mentah yang luar biasa. Senjata ini melesat membelah udara, bagaikan misil sempurna yang mengunci target naga iblis. Serangan itu telak menembus lurus ke tengkorak sang monster tanpa ada perlawanan sama sekali. Kepala naga itu langsung meledak hancur dalam hujan api dan pecahan peluru. Ledakan raksasa menelan monster tingkat es tersebut, menerangi seluruh area stadion. Saat bangkai berapi itu jatuh, Yan Hancho santai memberi kuliah tentang anatomi naga karena memang dia bisa. Dia lalu mengungkap titik lemah rahasianya. Cukup suntik leher mereka dengan bensin khusus dan tonton mereka hancur sendiri. Seluruh strategi ini, menurutnya, adalah teknik rahasia yang dia pelajari dari penantang lain sebelumnya. Saat itu juga, naga lain meledak di udara, membuktikan ucapannya dengan sangat dramatis. Tiba-tiba, cowok tampan berambut putih muncul, mengklaim serangan itu dan menyuruh sang kapten mencatatnya. Kapten yang terluka ini mendongak. Benar-benar terkejut melihat siapa yang baru saja datang mencuri panggung. Sementara itu, kerumunan langsung histeris, memuja cowok baru itu sebagai sosok jenius yang bahkan jauh lebih hebat dari Yan Hancho. Sekarang perhatikan baik-baik bagian ini. Tiba-tiba kerumunan terbelah, memberi jalan masuk yang megah bagi skuad VIP baru yang sangat mengintimidasi. Salah satunya, seorang biarawati dengan tanduk asli, bertanya pada ketuanya tentang situasi ini terlihat sama sekali tidak terkesan. Sementara itu, murid berpotensi tinggi lainnya sedang melawan naga tingkat B yang mengerumuni stadion. Putri Yan Hancho dan cowok kuncir kuda tingkat S itu langsung terjun ke pertempuran. Tapi cowok tingkat S yang tadinya merendahkan orang lain, kini berkeringat dingin, ingin menyerahkan ini pada instruktur. Benar-benar palsu. Cowok tampan berambut putih ini menolong sang kapten, yang sadar anak ini memakai teknik rahasia, persis seperti milik Yan Hancho. Dan dari pinggir arena, terdengar lambat, sengaja, dan tepuk tangan super sarkastik bergema di tengah kekacauan. Ternyata ketua skuad baru yang memberi selamat pada cowok itu sebagai jenius yang ingin mereka lihat. Yan Hancho menonton seluruh sandiwara ini dengan tatapan yang sangat tajam dan dingin. Dia sama sekali tidak percaya. Ketua baru ini lalu menjelaskan pada kapten yang terluka bahwa seluruh invasi ini hanyalah ujian dari para atasan. Dia membenarkan pemakaian naga tingkat S pada remaja ini karena mereka sangat butuh pasukan baru. Sejak Yan Hancho yang asli telah tiada, kemudian cowok berambut putih itu memanggil nama sang ketua. Dan dia tidak lain adalah Yonzik. Tatapan tegang pun terjadi antara Yanzik dan sang kapten. Yang jelas sangat tidak senang karena cuma dijadikan pion dalam ujian ini. Anak baru ini lalu bertanya pada kapten, apakah Yan Hancho lama meninggalkan pesan terakhir.
Sebelum dugaan kepergiannya, Yanzich mencoba menghentikannya. Tapi kapten itu mengungkap bahwa sang pahlawan asli memang meninggalkan sebuah pesan terakhir. Keinginan terakhirnya adalah agar skuadnya hidup tanpa rasa bersalah. Menghormati perjuangannya dengan terus maju. Kalian dan aku tahu, ini cuma sandiwara. Yanzich berakting hebat, mengklaim dia menyembunyikan pesan itu karena rasa bersalahnya terlalu berat untuk dia tanggung. Kapten ini menoleh ke arah anak berambut putih itu, yang sepertinya sedang mencerna semua ini dengan ekspresi wajah penuh pikiran. Dengan senyum dingin, anak itu menyuruh kapten untuk menikmati hidup baru ini dan bertahan selama mungkin, yang jujur saja terdengar persis seperti sebuah ancaman. Di belakangnya, Yanzich dan seluruh rombongan anehnya hanya diam menonton, memancarkan aura penjahat yang sangat kental. Skuad anak berambut putih ini meresapi semuanya, siap menikmati momen menjadi pusat perhatian semua orang. Tapi Yan Hanjo benar-benar marah besar, menyebut mereka tak tahu malu atas aksi ujian bodoh ini. Sementara itu, kerumunan makin histeris, mengerumuni si jenius baru untuk meminta tanda tangan dan dukungan. Bahkan, Putri Yan Hanjo yang berdiri di atas bangkai naga merasa cowok itu sudah cukup pamer. Tiba-tiba, suara decit ban mengumumkan kedatangan baru yang sangat penting. Seluruh armada mobil mewah merapat, memberi sinyal bahwa para petinggi akhirnya datang untuk ikut campur. Seorang wanita bersepatu hak tinggi keluar, memberitahu kerumunan bahwa dia hanya bicara sekali. Maksudnya adalah, segera minggir atau sapa senapan mesin Gatling miliknya. Cara membubarkan massa yang efektif. Kalian harus mengakuinya. Para penggemar langsung saling injak untuk segera kabur menjauhinya. Dan begitu saja. Seluruh area langsung bersih dalam kepanikan luar biasa yang penuh teror murni. Dengan jalan yang sudah terbuka, seorang pria botak berwibawa melangkah keluar dari dalam mobilnya. Dia langsung bergegas menuju Yan Hanjo, meminta maaf sebesar-besarnya karena tidak melindunginya lebih baik. Ini adalah kepala sekolah Wubo High. Dan dia mencoba membawa jagoan kita istirahat. Tapi kepala sekolah lain langsung menendangnya sampai terpental. Memulai tawuran besar demi merekrut Yan Hanjo. Penonton terkejut. Dan percayalah padaku, kita pasti tak sabar melihat kepala sekolah mana yang memenangkan si jenius ini. Ayo, ikuti ceritaku. Ada yang tawarkan cek tebal. Sementara yang lain lawan pakai set perlengkapan rengka penuh. Tawaran makin gila sampai senjata rank super langka keluar. Mereka bahkan sampai adu fisik. Gak mau kalah. Kepala sekolah Wubo berlutut, janjiin senjata rank S khusus. Saingannya mulai keringatan, ngeluh soal persaingan konyol demi satu murid ini. Dari dalam mobil lain, pria dengan bekas luka mendecak. Bilang para pria tua ini nggak paham apa-apa. Pria berbekas luka ini ngetawain kepala sekolah lain. Ngatain mereka cuma sekumpulan kakek tua yang nggak peka. Keluar dari mobilnya, dia ngumumin kalau orang kuat sejati nggak akan nerima barang murahan. Karena buat orang di level dewa itu, hal berharga justru sesuatu yang benar-benar berbeda. Lalu dia ngeluarin kartu hitam akses penuh universal. Alat rekrutmen yang paling mutlak. Tiba-tiba jendela sistem muncul, tertulis progres pembalasan 1%. Wah, bahaya. Dan kita masuk ke judul sistem tanpa level, menandai akhir chapter ini. Chapter selanjutnya dimulai dengan judul, Orang yang paling ingin aku temui. Kilas balik mulai nunjukin kartu hitam legendaris yang sama, dalam wujud paling kerennya. Nah, perhatikan ini, cuma satu penantang dalam sejarah yang pernah punya itu. Dan orang tersebut gak lain adalah Yan Hanu asli yang dikira sudah tiada. Di masa lalu, sang pahlawan asli nanya ke kepala sekolah berbekas luka itu soal syarat dapat kartunya. Kepala sekolah ini cuma ngegeser barang super mahal itu di atas meja, nawarin ke dia. Dia jelasin, ini hadiah pesanan khusus yang dia buat untuk ngerayain penantang rank SSS yang pertama. Yan Hanu asli ngeliatin kartunya. Jelas lagi mikirin tawaran luar biasa ini. Syaratnya beneran gerakan berani. Dia mau nerima kalau bisa jadi juru bicara resmi sekolah itu. Kembali ke masa sekarang. Kepala sekolah bilang ke Yan Hanu kita kalau ketulusan sejati itu tanpa syarat. Kamera mundur saat dia berdiri di depan kerumunan, siap buat kejutan besar yang paling terakhir. Dan dia buktiin omongannya dengan lempar artefak langka itu ke udara. Yan Hanjo menangkapnya dengan santai. Kelihatan sama sekali nggak terkesan sama pertunjukan barusan. Kepala sekolah nyuruh dia buat mikirin itu, lalu dengan santainya masuk lagi ke dalam mobilnya. Para kepala sekolah yang kalah nonton limo itu pergi. Benar-benar marah karena pria berbekas luka mencuri target mereka. Salah satu dari mereka ngeluh, ini nggak adil karena sekolah pria itu punya dukungan negara. Benar-benar sebuah monopoli. Sementara itu, Yan Hanu ada di mobil pelarian bareng anak baru. Ninggalin segerombolan pengikut yang super fanatik. Cowok baru ini
namanya Woo-jun, bilang makasih atas bantuannya, dan nanya dia mau diturunin di mana. Jagoan kita dengan santai minta pergi ke rumah Woo-jun, yang sukses bikin anak itu panik. Dia jelasin kalau nginep di rumah anak Ranker SS adalah langkah paling aman setelah kekacauan hari ini. Woo-jun langsung berubah jadi fanboy garis keras yang mau bikin sesi foto, dan Yan Han-woo sadar dia cuma penggemar biasa. Tepat saat itu, sistemnya bunyi ngasih sebuah notifikasi yang baru. Itu misi baru buat solo dungeon rank B demi pedang rank A, plus kesempatan emas buat ganti kelasnya. Dia mikir kalau ganti kelas itu menggoda, karena gaya lamanya gak cocok pakai senjata berat. Tapi dia tahan dulu, dan putusin ada hal lain yang jauh lebih penting untuk dikerjakan sekarang. Dia minta mampir sebentar dan Woo-jun langsung panik, karena ngira dia bakal ditinggalin begitu saja. Yan Han-chul, jelasin, dia cuma perlu nemuin seseorang, dan bakal minta dijemput lagi nanti. Kalian pasti paham perasaannya. Berdiri di luar gedung apartemen, dia mikir inilah satu-satunya orang tempat dia bisa jujur. Dengan tatapan penuh tekad, dia jalan menuju pintu. Tangannya yang diperban terangkat buat ngetuk pintu apartemen itu. Sebuah suara menyahut dari dalam, dan dia cuma nunggu momen reuni besarnya. Saat pintunya terbuka, dia ngintip ke dalam dengan senyum kecil yang meyakinkan. Tapi senyum itu langsung hilang. Diganti rasa kaget luar biasa, karena orang yang berdiri di sana adalah pria berkacamata yang juga sama terkejutnya melihat dia. Adu tatap yang super canggung terjadi antara Yan Han-chul dan cowok kacamata acak ini. Lalu seorang wanita muncul. Dan si cowok kacamata langsung nuduh jagoan kita lagi ngunjungin tunangan orang lain. Yan Ho cuma menunduk. Biarin tuduhan itu menggantung sebentar. Lalu dia pasang senyum palsu dan ngaku sebagai saudara angkat rahasia dari sang pahlawan asli yang terkenal itu. Dia bilang cuma kesini buat nyerahin kenang-kenangan terakhir dari saudaranya yang telah gugur kepada wanita yang lagi berduka itu. Cowok berkacamata ini benar-benar tertipu. Mikir kalau kemiripan wajah mereka akhirnya masuk akal. Jadi dia diajak masuk dan Yan Han-chul dalam hati ngetawain cowok itu karena aktingnya yang benar-benar payah banget. Setelah di dalam, jagoan kita balik. Nanya kenapa cowok ini malah nongkrong bareng tunangan saudaranya. Pria itu cuma mendecak dan sama sekali nggak terkesan sama pertanyaannya. Dengan senyum sombong kecil, dia bilang ke Yan Han-chul kalau ada kesalahpahaman besar. Karena saat dia bilang tunangan orang lain, dia sebenarnya lagi ngomongin tunangannya sendiri. Dan buat bikin situasinya makin memanas, dia ngumumin kalau mereka bakal menikah dalam 1 bulan. Dia beberin semuanya. Bikin jelas kalau pernikahan ini sudah pasti dan gak bisa diganggu-gugat lagi. Gila kan? Yan Han-chul cuma berdiri diam, mencerna kejutan rahasia besar yang baru terungkap ini. Kalian harus lihat momen panas ini. Wanita itu akhirnya meledak. Berteriak bahwa dia tidak pernah setuju dan orang tuanya tak bisa memaksanya. Keheningan pekat pun menyelimuti. Ketegangannya benar-benar terasa jelas. Pria itu dengan santai memberitahu bahwa orang tuanya sudah menyebarkan undangan pernikahan. Seharian penuh, lalu dia dengan tajam menyindir betapa keluarganya sama sekali tidak pernah seaktif ini saat dia masih bersama Yan Han-chul yang asli. Benar-benar licik. Jagoan kita sadar, pria ini sudah mencuci otak orang tuanya. Sangat berbeda dengan dirinya. Dan mereka bertiga hanya berdiri terdiam di sana dalam keheningan yang luar biasa canggung dan menyiksa. Yan Han-chul tiba-tiba memecah keheningan dengan tawa liar yang gila. Dia mulai mengejek tunangan itu dan bilang pantas saja kakaknya bisa menjaga cintanya. Lalu dia bersandar santai, menambahkan bahwa dia juga tidak akan mau menikah dengan pria yang selalu mencari muka pada orang tuanya. Jagoan kita bahkan menyindir kalau tunangan itu cuma mau bikin cinta segitiga aneh dengan ayah dan ibunya. Sindiran yang sangat telak. Wanita itu dan pria barunya benar-benar terkejut mendengar tuduhan yang sangat konyol ini. Matanya membelalak kaget, tapi sepertinya sedikit penasaran dengan keberanian anak ini yang luar biasa. Kilas balik singkat menampilkan Yan Han-woo asli, dan dia merasa anak baru ini terasa aneh tapi familiar. Kembali ke masa sekarang, wajahnya memerah malu. Benar-benar salah tingkah oleh anak yang tiba-tiba masuk dan langsung menguasai ruangan ini. Tunangan ini menuntutnya menyerahkan barang kenangan itu lalu pergi. Tapi Yan Han-chul malah mengejeknya karena mencoba menindas seorang remaja. Sekarang perhatikan baik-baik. Dia mengeluarkan sebuah kotak dan mengklaim permintaan terakhir. Kakaknya adalah menyerahkannya secara pribadi. Dengan kilatan licik di matanya, dia sangat menikmati proses memanipulasi situasi yang super gila ini. Tunangan ini mulai berkeringat dingin. Benar-benar termakan kebohongan tentang suatu kecelakaan tak terduga tersebut. Sementara itu,
wanita tersebut hanya menatap kosong. Tenggelam dalam kenangan sedih tentang mantan kekasihnya. Dia akhirnya menyuruh tunangannya, yang sekarang kita kenal sebagai Yeon-sich, untuk pergi. Karena barang kenangan itu sangat penting. Saat pria itu terpaksa keluar, Yan Hanu bersantai di sofa karena menang telak. Namun Yeon-sich memberikan sebuah serangan terakhir dengan mengingatkannya bahwa undangan pernikahan sudah dikirimkan. Pintu tertutup rapat, hanya menyisakan mereka berdua saja yang berada di dalam apartemen itu. Sekarang setelah mereka sendirian, dia berdiri di depannya. Suasana dipenuhi pertanyaan yang tak sempat terucap. Yan Han-cho meletakkan kotak merah kecil itu di atas meja di antara mereka. Misi selesai. Dia lalu bilang Yeon-sich mungkin menunggu di luar, jadi dia akan kabur lewat jendela. Membuatnya benar-benar kebingungan melihatnya. Tiba-tiba dia panik, memberitahu Yan Han-cho bahwa orang tuanya pulang. Dan dia harus segera kabur melalui jendela ruang belajar. Ini membuatnya sangat tercengang. Bertanya-tanya bagaimana anak itu bisa tahu mereka akan datang. Sementara itu, jagoan kita sudah berada di luar balkon, mengambil sebuah momen tenang untuk menatap pemandangan kota. Dia kemudian menoleh ke belakang dengan senyum menawan dan lambaian tangan. Berjanji akan menemuinya lagi nanti. Kepergiannya membuat wanita itu benar-benar terdiam dan emosional. Air mata pun menggenang di pelupuk matanya. Dengan lambaian tangan terakhir, Yan Hanu keluar dengan sangat mulus, meninggalkannya berdiri sendirian. Satu tetes air mata akhirnya mengalir di pipinya saat dia memikirkan beban dari semua kejadian barusan. Kalian pasti ikut merasakan momen ini kan? Dia hanya berdiri menatap jendela kosong tempat anak itu kabur. Kamera mundur, menampilkan gedung apartemen yang sangat sepi di bawah langit malam yang begitu gelap. Di atas atap, Yan Han-cho menetapkan tujuan barunya. Dia punya waktu 1 bulan untuk mencari celah dan menghentikan pernikahan itu. Sebuah misi sistem muncul untuk menaklukkan dungeon peringkat B- sendirian. Benar-benar mengganggu rencana awalnya untuk melakukan pergantian kelas. Tapi, matanya memancarkan tekad bulat karena misi baru ini adalah peningkatan kekuatan yang dia butuhkan. Sadar waktunya sempit, dia tahu harus berjuang mati-matian dan menjadi lebih kuat saat ini juga. Tanpa membuang waktu sedikit pun, dia langsung mengeluarkan ponselnya untuk melakukan sebuah panggilan telepon. Teman di ujung telepon menawarkan jemputan, tapi Yan Han-cho langsung ke intinya, meminta lokasi dungeon peringkat B yang belum ditaklukkan. Temannya terbata-bata tidak percaya, menyadari rencana gila tersebut sementara jagoan kita berdiri gagah, membelakangi cahaya bulan. Yan Han-cho hanya mengonfirmasi hal itu tanpa ada sedikit pun keraguan. Dia akan menaklukkan dungeon peringkat B itu sendirian. Di lantai bawah, tunangannya Yeon-sich masih menggerutu kesal. Heran, kenapa anak itu belum pergi juga? Gagal sudah kunjungan singkatnya. Dan begitu saja, Yan Han-su berjalan menyusuri jalanan terbengkalai yang sangat menyeramkan di area zona dungeon. Saat dia melangkah, layar sistem berkedip. Memakaikannya set perlengkapan peringkat C penuh untuk pertarungan di depan. Dia sangat senang dengan perlengkapan baru ini karena memberikan margin pertahanan ekstra yang sangat dibutuhkan dan status karakternya memastikan hal tersebut. Dia mendapatkan peningkatan kekuatan yang sangat luar biasa di semuanya. Ternyata, orang-orang Wuin yang memberikannya. Benar-benar kaget melihat anak usia 15 tahun bisa senekat ini. Di dalam dungeon, Yan Han-cho tahu bahaya sebenarnya bukanlah sang bos, melainkan para monster elit yang muncul secara acak. Dia baru saja bertanya-tanya apa musuhnya saat seekor zombie menyapanya dari belakang. Jagoan kita dengan santai menghabisinya dalam satu serangan. Terlihat sudah sangat muak dengan kiamat ini. Dengan pedang barunya, dia membelah zombie lainnya tepat menjadi 2 bagian. Mendapatkan poin pengalaman yang sangat mantap. Jadi, kalian siap melihat kelanjutannya? Ini adalah dungeon zombie untuk menguji batas fisiknya. Benar-benar fantastis. Ayo mulai teman-teman. Tiba-tiba saja, seluruh kawanan zombie ini muncul buat acara kumpul-kumpul asyik. Dia langsung sadar, tim pendukungnya malah kelupaan satu barang yang paling dia butuhkan. Sebuah kalung penambah spirit. Artinya, kena serangan sekali saja sama dengan tamat. Karena infeksinya bakal langsung menghancurkan semua statusnya. Gak mau buang waktu. Dia memutuskan maju menyerang, selagi mereka semua masih kocar-kacir. Yan Han-cho langsung menerobos masuk ke kerumunan itu. Menebas mereka ke kanan dan kiri dengan gerakan super cepat bagaikan kilat. Tapi sayangnya, pedang besar itu terlalu berat dan dia gak bisa mengayunkannya cukup cepat buat terus mengimbangi. Jadi dia beralih ke seni bela diri, melancarkan satu tendangan super cepat yang menerbangkan satu zombie ke udara. Lalu dengan cerdiknya, dia menancapkan pedang raksasa itu ke tanah, memakainya sebagai titik tumpuan yang kuat.
Ini bikin dia bisa berputar dan menebas musuh lainnya. Membuktikan dia bukan sekadar mengandalkan otot saja. Tangannya mulai bersinar penuh energi. Saat dia bersiap untuk mengeluarkan satu jurus baru. Itu adalah jurus penarik senjata. Dan pedang raksasa itu bakal berubah jadi bumerang sate zombie yang epik. Menangkapnya di udara, dia menyebutkan jurus berikutnya sambil tersenyum sinis. Ghost. Dia langsung melepaskan satu tebasan hantu raksasa, mengirimkan gelombang energi biru kuat yang merobek habis seluruh kerumunan zombie itu. Notifikasi sistem langsung membanjiri layarnya, mengonfirmasi tumpukan monster peringkat B yang tumbang, beserta banyak sekali hadiah poin. Jalanan di bawahnya kini benar-benar jadi tempat peristirahatan yang penuh dengan sisa-sisa korban. Tebasan sekali serangnya. Kehabisan tenaga, Yan Hanchu langsung menenggak ramuan pemulih. Meteran kelelahannya menyentuh angka kritis 147 dari 150. Dia mengakui kalau tarikan stamina dari jurus tadi jauh lebih gila dari yang dia bayangkan. Sebelumnya, jagoan kita ini juga sadar pedang berat ini jadi masalah karena dia nggak bisa pakai jurus lamanya dan cuma bisa mengandalkan tenaga kasar. Faktanya, ketidakterbiasaannya dengan senjata itu hampir saja bikin dia kena serang beberapa kali. Selama pertarungan tadi, tepat saat dia sedang mengatur napas, dua sosok baru tiba-tiba muncul di atap terdekat mengawasinya. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini teman-teman. Itu adalah Frankenstein dan pengantinnya yang datang mengacaukan suasana dengan aura monster elite yang sangat kuat. Yan Hanchu langsung curiga dengan waktu kemunculan mereka. Heran, kenapa mereka berdua muncul sendirian sekarang? Monster wanita ini cuma memberinya senyuman menyeramkan saat aura ungu gelap mulai berputar, mengelilingi tubuhnya. Dan tiba-tiba, semua zombie yang baru saja dia tumbangkan mulai bangkit lagi. Dikendalikan kembali oleh kekuatannya. Dia pun langsung menebak rencana licik mereka. Mereka berdua mencoba menguras habis tenaganya lewat pertempuran panjang yang gak ada akhirnya. Pemimpin klub penggemar zombie barunya ini cuma menonton dari atas. Benar-benar sangat yakin trik kecil mereka bakal berhasil. Kini terkepung sepenuhnya. Yan Hanchu melihat para zombie itu merayap naik ke dinding menuju ke arahnya. Jadi, dia langsung saja meledakkan kekuatannya sendiri dalam satu ledakan ungu raksasa yang mengguncang seluruh area tersebut. Lonjakan kekuatan luar biasa yang tiba-tiba ini langsung menghapus ekspresi sombong dari wajah para monster elit itu. Yan Hanchu berterima kasih atas infonya, menyadari bahwa meski levelnya turun ke peringkat C, gelar yang dia dapatkan di kehidupan masa lalunya ternyata masih sangat aktif digunakan. Termasuk satu gelar bernama Zombie Reaper. Dan gelar keren itu punya keuntungan sangat khusus. Itu menyebabkan kekalahan permanen, menutup total semua jurus kebangkitan. Yan Hanchu pun jadi sedikit bernostalgia, mengingat lagi bagaimana dia dulu sering sekali menaklukkan dungeon zombie semacam ini pada kehidupan pertamanya. Dengan tatapan yang sangat mengancam, dia memberitahu para monster itu kalau dia sama sekali nggak peduli dengan kisah sedih mereka. Bagi dirinya, mereka itu tidak lebih dari sekadar tumpukan poin berjalan yang sudah siap untuk segera dia panen habis. Ejekan ini sukses besar. Kalian pasti tahu apa akibatnya kan? Si pengantin wanita itu langsung mengamuk parah dengan peningkatan serangan yang sangat besar. Jagoan kita merasa musuh sudah masuk tepat ke dalam perangkapnya. Merencanakan satu serangan balik yang sangat sempurna di udara. Tapi tiba-tiba, sekelompok proyektil aneh melesat terbang lewat. Benar-benar menghancurkan strategi briliannya. Ternyata, para monster elit itu cuma memakai serangan tadi sebagai pengalih perhatian untuk bisa pindah posisi ke atap terdekat. Dari tempat bertenggernya, si pengantin wanita menonton saat Frankenstein melompat turun ke jalanan di bawah. Dan mulut besarnya itu malah memanggil bos dungeon lebih awal, yang sekarang super mengamuk dan datang dengan bonus hadiah 200%. Yan Hanchu akhirnya mengakui kalau ini mungkin bakal sedikit lebih sulit dari yang dia perkirakan. Sebelumnya, bos baru ini benar-benar raksasa absolut yang menjulang tinggi di atas jalanan kota hancur dan terlihat sangat siap untuk berpesta. Dia sangat sadar. Kesalahan terbesar dalam pertarungan solo adalah melawan banyak bos sekaligus. Yang mana persis banget dengan situasinya saat ini. Analisis pikiran cepatnya langsung mengonfirmasi semuanya. Dia kalah telak dalam hal kecepatan, HP, dan kekuatan serangan. Peluang yang benar-benar fantastis bukan? Melihat pergerakan bos utamanya lambat. Rencana barunya sekarang adalah memancing kedua monster elit itu dan segera menyingkirkan mereka lebih dulu. Dengan strategi baru di kepalanya, dia berbalik untuk menjaga jarak dari mereka semua. Tapi dia langsung kaget melihat kedua monster elit itu bahkan sama sekali tidak mengejarnya. Mereka berdua cuma menonton asyik dari pinggir lapangan. Sementara itu,
bos utamanya dengan sangat santai menenggak semacam cairan misterius dari sebuah botol logam raksasa. Dan maksudku, dengan cairan, dia benar-benar menelan tongkat logam berdurinya sendiri yang sangat besar itu. Yang kemudian dia ludahkan layaknya bola meriam, meluncur langsung ke arah jagoan kita. Memaksa Yan Hanchu menghindar mati-matian saat proyektil dadakan itu melesat cepat melewati kepalanya. Gada meriam ini langsung meratakan gedung pencakar langit karena kerusakan properti itu hadiah. Gratis! Percayalah, ini makin gila. Dari kepulan debunya, dua musuh elit itu bertanya-tanya. Apakah mereka berhasil mengenainya? Sini ku kasih tahu, Yan Hanchuo langsung teleportasi ke belakang mereka macam jagoan anime. Kalian siap ronde 2? Dia mengayun ke arah Frankenstein. Tapi si pengantin wanita menahan serangan demi pasangannya. Sangat romantis. Sekarang terjadi duel 3 arah. Dan jagoan kita terlihat sangat tenang untuk seseorang yang kalah jumlah. Frankenstein mulai memulihkan dirinya, membuktikan kalau serangan tadi hampir saja membuatnya tamat. Yan Hanchuo menyadari musuhnya tipe pemulih. Sangat kesal karena pedang besarnya gagal mengalahkan dalam sekali tebas. Karena bos utamanya masih bersantai. Kesempatan sempurna untuk serangan diam-diam benar-benar terbuang sia-sia. Jendela sistem memberitahu kalau sang bos mulai marah, mengorbankan pertahanannya demi peningkatan daya serang super besar. Memutuskan untuk menumbangkan yang tercepat lebih dulu, Yan Hanchuo mengincar sang pengantin wanita. Dia maju menyerang, dan sebuah petunjuk muncul menunjukkan titik lemah untuk bonus daya rusak 300%. Memanfaatkan bos utama sebagai pengalih perhatian. Dia melesat maju dan mendaratkan tebasan bersih pada pengantin wanita. Pria raksasa ini sangat marah karena cuma dijadikan batu pijakan. Jadi, dia menghantamkan tinju raksasanya, berniat untuk meratakan seluruh jalanan itu. Yan Hanchuo berhasil menghindari hantaman itu, tapi dia belum sepenuhnya keluar dari bahaya besar. Frankenstein menangkap lengannya di udara, akhirnya berhasil memberikan pukulan telak. Sebagai balasan, Yan Hanchuo mendaratkan tendangan super keras tepat ke perut monster itu. Tendangan ini menerbangkan Frankenstein, tapi monster itu sempat mengenai jagoan kita dengan beberapa tembakan yang sangat merepotkan. Peringatan sistem mengonfirmasi dia terinfeksi dan semua statusnya menurun drastis, sementara elit itu mengejeknya, jatuh, dan melemah. Yan Hanchuo hanya bisa menatap saat bos utama bersiap untuk memberikan serangan pamungkas. Perhatikan baik-baik bagian ini. Sang bos utama mendarat dengan ledakan yang mengguncang seluruh blok kota. Dampaknya mengirimkan gelombang kejut dari aspal hancur yang merobek seluruh jalanan. Terjebak dalam ledakan, Yan Hanchuo berjuang menjaga keseimbangannya saat sekelilingnya hancur. Berantakan karena gelombang kejut, elit wanita itu hanya menyeringai. Mengejeknya kalau dia pasti tidak akan bisa selamat dari situasi berbahaya kali ini. Dan dia benar, karena sebuah serangan kejutan menebas bersih tubuhnya sebelum dia sempat bereaksi, yang membuat seluruh lengannya terlempar jauh melayang ke udara. Sebuah kerugian yang sangat besar dalam pertarungan bos. Bos utama dengan santainya memungut lengan itu seperti souvenir, memberikan seringai mengerikan kepada jagoan kita sebelum memutuskan sudah waktunya makan ringan. Dalam sekejap, Yan Hanchuo ditangkap dan didorong tepat ke dalam mulut monster. Dia menyadari dirinya terjebak di antara deretan gigi tajam silet tanpa jalan keluar. Dia ditelan bulat-bulat, jatuh ke dalam jurang gelap di dalam perut sang monster. Saat jatuh, kesadarannya mulai memudar di tengah kegelapan yang sangat mencekik itu. Sementara itu, di luar ruang bawah tanah, Wujin dan temannya dikejutkan oleh mobil yang berhenti. Dan muncullah kepala sekolah Jin Huihai yang terlihat membawa urusan penting. Ternyata, dia memasang pelacak di kartu hitam itu. Dan tahu anak itu di sini. Tidak ada privasi. Kepala sekolah ini panik, mengatakan kalau Yan Hanchuo asli pun menunggu sampai usia 18 tahun untuk aksi ini. Sementara dia terus berdoa, meminta keajaiban. Jagoan kita benar-benar sedang merana di dalam perut, bos. Kalian dan aku pasti menahan napas di bagian ini. Kenangan gadis impiannya muncul kembali, memberinya tekad kuat untuk terus maju. Karena dia menolak untuk kalah setelah sebuah jendela sistem mendadak muncul. Itu adalah penjara perubahan kelas yang menawarkan penyegaran status penuh. Tiket satu arahnya keluar dari kekacauan ini. Sistem ini menawarkannya sebuah ruang bawah tanah, perubahan kelas dengan status pulih penuh sebagai bonus. Selamat datang! Tanpa ragu sedikit pun, Yan Hanchuo menekan tombol konfirmasi itu, seolah nyawanya sangat bergantung padanya. Dia langsung diteleportasi dari perut monster ke sebuah katedral gotik yang terlihat sangat menyeramkan. Jagoan kita berada di lantai. Terlihat seperti baru saja diludahkan oleh monster raksasa. Dan memang benar,
Lalu coba tebak, apa yang terjadi? Lengannya kembali utuh. Meski dia masih sedikit kebingungan, menghilangkan pengalaman mengerikan tadi, dia perlahan-lahan mulai mendapatkan kembali kesadaran penuhnya. Jendela sistem kembali muncul, mengonfirmasi dia telah pulih sepenuhnya, dan semua efek buruk telah hilang. Permulaan yang baru. Dia teringat kembali pada pertarungan brutal yang hampir mengalahkannya tadi. Peringatan mengerikan tentang risiko besar ini. Yan Hanchuo tidak percaya dengan keberuntungannya. Menyadari misi khusus ini adalah satu-satunya cara agar selamat. Tapi, ada satu syarat besar. Setelah ini selesai, dia akan langsung kembali ke pertarungan bos peringkat B- tadi. Jadi ini harus berhasil. Dia bertekad menggunakan kesempatan menemukan kelas sempurna untuk melepaskan potensi penuhnya. Dengan tekad yang sudah bulat, dia menekan tombol mulai untuk segera mengawali ujian beratnya. Ujian ini langsung melemparkan seluruh pasukan satria berbaju zirah ke arahnya dengan poin sebagai imbalan mengalahkan mereka. Senjata ronde pertama adalah belati. Dan sistem memberinya senjata yang tampak sangat mematikan. Statusnya langsung dioptimalkan untuk karakter pembunuh, meningkatkan kecepatan dan serangannya. Dia langsung melesat maju dan menumbangkan satu satria seketika, mencetak serangan mutlak di titik vital. Melompat di udara, Yan Hanchuo menjadi secepat kilat, menghindari semua serangan dengan sangat mudah. Jadi bagaimana menurut kalian? Aksi gila baru saja dimulai. Dia langsung menumbangkan dua satria sekaligus lewat tebasannya. Ayo kita lihat aksi gila ini. Ujian ini berubah jadi ajang pembantaian para satria yang sangat cepat. Selanjutnya dia pakai pedang, statusnya berubah jadi kekuatan murni. Bikin dia menyesal, tidak pakai gaya ini sejak awal. Dengan pedang di tangannya, dia berdiri tepat di atas tumpukan satria yang sudah hancur. Boneka malang ini langsung mencair, menjadi cairan ungu, setelah mereka berhasil dikalahkan. Tapi ujiannya belum selesai. Seekor satria raksasa muncul, dan memaksanya ganti taktik. Yan Hanchuo tahu, lawan monster setebal ini, serangan satu pukulan jelas bukan pilihan yang cerdas. Jadi langkah pertamanya adalah langsung mengincar bagian kaki monster itu. Melumpuhkan pergerakannya sejak awal. Taktik ini bekerja sempurna. Membuat raksasa berlapis baju besi itu langsung jatuh berlutut tanpa daya. Menggunakan satria itu, layaknya tebing panjat pribadinya. Dia berlari naik ke atas tubuhnya untuk serangan penentuan. Mengangkat pedangnya, dia bersiap mendaratkan tebasan pamungkas tepat ke kepalanya. Dia melepaskan tebasan oman singa, sebuah jurus tingkat B dengan bayangan singa raksasa yang sangat ganas. Serangan ini mendarat dengan kekuatan luar biasa, benar-benar menghancurkan helm satria tersebut. Dan dengan begitu, bos raksasa itu musnah. Menandakan satu lagi ujian selesai. Percobaan ini berlanjut. Mulai dari dia memotong pasukan musuh, menggunakan pedang cahaya yang keren, dilanjutkan dengan ujian palu, di mana dia menghancurkan semua musuh yang menghalangi jalannya. Lalu dia memakai katana, mengubah arena menjadi jaring tebasan energi merah muda yang berbahaya. Mereka bahkan menguji kemampuan jarak jauhnya, menyuruhnya menombak naga, jatuh dari langit, demi poin. Setelah melewati semua rintangan, sistem akhirnya mulai menganalisis kemampuannya. Yan Hanchuo terlihat lelah, tapi percaya diri, memikirkan senjata mana yang akan jadi pilihan akhirnya. Sistem menyatakan keahlian belatinya mencapai 98 poin maksimal, dan dia tampak puas dengan itu. Tunggu sebentar, kalian pasti bingung melihat ini. Tiba-tiba peringatan error besar muncul karena skor senjata lainnya juga mencapai 98. Mendadak, selusin panel sistem bermunculan, mengungkap fakta kalau dia tidak hanya menguasai satu senjata, tapi dia menguasai semuanya. Yan Hanchuo terlihat sangat sombong saat sistem mengonfirmasi kalau dia merusak sistem penilaian. Karena dia menyapu bersih semua standar ujian, sistem membuat pengecualian dan memberinya profesi eksklusif yang spesial. Dia sekarang seorang ahli senjata, bisa menggunakan banyak kelas dan berganti senjata kapan saja di dalam dungeon. Jagoan kita sangat kegirangan. Menyadari ini adalah kelas unik yang diciptakan khusus untuk bakat. Konyolnya, pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Tahu kalau dia bisa beradaptasi melawan musuh, apapun dengan mudah. Tapi, ada syaratnya. Untuk menambah kelas, dia harus menyingkirkan penantang lain dan mencuri profesi mereka. Astaga! Selama beberapa detik, dia tampak sedikit terkejut dengan syarat eliminasi demi mendapatkan peningkatan ini. Keterkejutan itu langsung berubah menjadi seringai psikopat. Karena gaya permainan seperti itulah yang sangat dia harapkan. Tepat sebelum dia dikirim kembali, satu jendela sistem lagi muncul membawa sebuah pesan terakhir. Untuk membantunya memahami kelas baru ini, sistem memberinya sedikit demonstrasi sebelum acara utama dimulai. Dia dapat uji coba gratis kelas ahli senjata yang terbuka penuh. Pada dasarnya, mode dewa. Untuk sesaat, meteran balas dendam baru muncul, naik ke angka 3,8%. Kembali ke dalam dungeon,
Bos utama hanya berdiri mematung. Terlihat sedikit mual setelah makan besar barusan. Frankenstein dan si pengantin wanita kebingungan. Heran, kenapa zombinya tidak muncul lagi setelah mengalahkan penyusup? Perhatikan baik-baik, ini bagian favoritku. Tiba-tiba perut bos itu bersinar terang karena sobekan besar dari dalam. Dua elit ini berbalik, menyadari bos besar mereka sedang mengalami gangguan pencernaan parah. Rahang mereka jatuh, melihat bos itu mulai meledak. Sementara itu, gadis yang selalu dia lindungi sedang di rumah, memegang kotak hadiah kecil darinya. Dia bertanya-tanya hadiah super penting apa yang sebenarnya ingin diberikan laki-laki itu kepadanya. Saat dia membukanya, matanya terbelalak kaget melihat isinya. Dalam kilas balik, dia bertanya kenapa diberi kotak misterius. Yan Hancho menjelaskan itu bola kekuatan hidup. Kalau menyala, berarti dia masih bertahan di luar sana. Tapi dia menolak, bilang itu hanya akan membuatnya cemas, mengeceknya setiap saat. Yang membawa kita kembali ke masa kini, dia menangis. Karena di dalam sana, bola kecil itu menyala lebih terang dari pohon Natal. Dia bertahan hidup. Dan yang kumaksud bertahan adalah, dia menebas jalan keluar dari perut bos itu. Aksi gila ini sukses membuat Frankenstein dan si pengantin benar-benar terdiam. Yan Hancho membuat pintu masuk yang luar biasa. Mendarat seperti pahlawan super, tepat di depan mereka. Dia menyeringai, meledek betapa kagetnya wajah mereka. Sebuah jendela sistem mengonfirmasi dia sekarang adalah Hercules, pedang besar dengan serangan dan kecepatan maksimal. Pengantin wanita ini menjadi gila. Heran bagaimana dia bisa mengganti kelas senjata. Kalian dan aku tahu, santai saja. Pertunjukan aslinya baru saja dimulai. Kemudian dia memanggil belati biru yang menyala, siap untuk ronde kedua dengan gaya baru. Dia sekarang seorang pembunuh berbelati dan belum selesai pamer. Dia melesat ke arah si pengantin. Sistem menunjukkan titik lemahnya untuk 300% daya hancur. Dengan kecepatan barunya, dia mendaratkan tebasan telak sebelum wanita itu sempat berkedip. Ikuti aku di sini. Frankenstein mencoba jurus penyembuhan andalannya dengan aura hijau menyala. Tapi Yan Hancho sudah ada di depannya, menghancurkan lengannya sebelum regenerasi itu sempat bekerja. Dia bertanya dingin, apakah pemulihannya lebih cepat dari tebasannya? Pertanyaan jebakan? Jelas sekali. Dan dengan badai sabetan pedang, dia mengubah Frankenstein menjadi serpihan debu, mengakhiri pertarungan seketika. Sekarang petarung elit ini melepaskan badai tebasan. Berpikir dia sudah memojokkan jagoan kita. Serangannya membentuk jaring cahaya menyilaukan yang rasanya mustahil untuk dihindari atau ditangkis. Dan selama 1 detik saja, dia terlihat seolah menguap sepenuhnya karena serangan brutal itu. Wanita itu berdiri angkuh, merasa sudah memenangkan pertarungan ini. Sekarang, perhatikan baik-baik. Yang jatuh itu bukanlah tubuhnya. Karena Yan Hancho tiba-tiba muncul di belakangnya, mengungkap bahwa itu hanyalah trik jurus bayangan iblis. Dengan tatapan sedingin es, dia hanya bilang selanjutnya, bersiap untuk menuntaskan pekerjaan ini. Dia melesat maju, belatinya berkilat tajam, menutup jarak sebelum wanita itu sadar apa yang terjadi. Musuhnya nyaris tidak sempat mengangkat pedang untuk menangkis serangan kilat tersebut. Merasa dirinya pintar, musuh ini melompat mundur untuk menciptakan jarak aman. Wanita itu berniat memanfaatkan jarak pendek belati. Tapi Yan Hancho malah menatapnya tajam, seolah berkata, kau baru saja mengaktifkan kartu jebakanku. Dia langsung berganti menjadi pemanah jitu, memaksimalkan kekuatan serangan dan akurasinya untuk menghancurkan strategi brilian musuhnya itu. Satu panah super cepat melesat di udara, mengalahkan kecepatan peluru. Panah itu menghantam dadanya telak, dan ekspresi di wajah wanita itu benar-benar menunjukkan keterkejutan yang murni. Dampak luar biasa ini membuat tubuhnya terhempas ke jalanan seperti boneka kain. Di saat-saat terakhirnya, dia hanya bisa bingung bagaimana semua ini terjadi. Dan Yan Hancho menjawabnya dengan beralih ke mode Size Reaper, karena hey, kalian tahu, kita berhak dapat penutup epik.